Mahir dalam teknik Buddhis, Jun Changqiao berpikir sejenak dan berkata, sepertinya ada seorang pembudidaya Buddha di sekte saya, yang disebut, siapa namanya lagi. Ada terlalu banyak murid, jadi dia tidak bisa mengingat namanya. Dunan, sistem mengingatkan, ya, Jun Changqiao ingat, tetapi dia memegang dagunya dan berkata, aku masih harus pergi ke benteng langit berbintang, jadi aku tidak bisa kembali ke sekte. Setelah memikirkannya, dia masih memilih untuk menyerah pada metode kedua. Jika Dunan, yang sudah dipotong batu rohnya, tahu, dia pasti akan menangis di tempat dan pingsan di toilet. Arya, Jun Changqiao berkata dengan keras, aku akan membantumu dengan tubuh api suci. Mari kita bersama-sama memurnikan roh jahat ini. Oke, Arya mengeluarkan semua jenis alat lagi. Dengan demikian, tuan dan pelayan yang muncul di kamera, yang satu memegang cambuk penekan jiwa dan yang lainnya melepaskan api yang indah, berjalan menuju Raja Iblis Kegelapan. Siapa penjahatnya? Papa, Jeritan bergema di lapisan pertama penjara, mengejutkan tiga tiran Starry Sky dan Dailu hingga berkeringat dingin. Jun Changqiao, yang memiliki tubuh api suci, memang bisa memurnikan roh jahat. Namun, ranahnya terlalu rendah, dan fisiknya bukan yang terbaik di alam fana, jadi efeknya tidak ideal. Setelah seharian disiksa, Arya memberikan perkiraan awal, Tuan, jika Anda dan saya bekerja sama, itu akan memakan waktu sekitar 5 hingga 600 tahun. Begitu lama, Jun Changqiao pingsan. Arya berkata, itu terutama karena tubuh api suci Tuan terlalu lemah. Jika Anda memiliki fisik yang lebih tinggi, pemurniannya harus lebih cepat. Petik 2, hati Jun Changqiao dipukul keras lagi. Tepat ketika dia putus asa, sistem salesman terbaik berkata, apakah Anda menginginkan fisik yang lebih kuat? Apakah Anda ingin memurnikan roh jahat? Buka toko tingkat tinggi, ada semua yang diinginkan tuan rumah. Petik 2. Jun Changqiao berkata dengan sedih. Setelah konstruksi sekte ditingkatkan 10 tingkat, barang-barang di toko tingkat tinggi juga telah diperbarui. Jika tuan rumah beruntung, dia mungkin bisa mendapatkan api nyata 3 rasa. Sistem berkata, ini Samadhi. Jun Changqiao mengoreksinya, itu bukan Sunway. Apa bedanya? Petik 2, Jun Changqiao dikalahkan oleh sistem bodoh ini. Namun, setelah kembali ke dunia luar, dia memanggil Sang Yuhen dan berkata, Yuhen, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepadamu. Sangat penting. Sang Yuhen menajamkan telinganya. Jun Changqiao berkata, sekte kami sepanjang masa memiliki leluhur yang disebut 7 sage mendalam. Dia pernah menciptakan seni bela diri tertinggi yang disebut Seven Profound Sung Lao Break. Meskipun Sang Yuhen belum pernah mendengar tentang 7 guru suci yang mendalam dan 7 Sung Lao Break yang mendalam, dia dapat mengetahui dari nama mereka bahwa mereka benar-benar karakter yang luar biasa. Karena itu, dia berseru, Patriark, sekte sepanjang masa kita dipenuhi oleh para ahli. Tentang itu, Jun Changqiao berkata dengan bangga, tanpa ragu. Patriark, apakah kamu akan mengajariku Seven Profound Sung Lao Break? Sang Yuhen sedikit bersemangat. Dia baru saja memasuki sekte dan dia sudah diberi manual seni bela diri. Dia terlalu diberkati. Dengarkan apa yang harus kukatakan. Oh, Jun Changqiao mulai menggertak, setelah leluhur, 7 guru suci yang mendalam, menciptakan 7 istirahat Sung Lao mendalam, dia disergap oleh sekelompok besar ahli ketika dia bepergian keluar. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain untuk mencetak manual rahasia menjadi 7 bagian, mengumpulkan kekuatan alam semesta dan melemparkannya ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Sang Yuhen berkata dengan kaget, untuk dapat mengendalikan kekuatan alam semesta, bisakah leluhur menjadi ahli Realm Void Piercing Tengah? Tidak, Jun Changqiao menunjuk ke langit dan berkata, 7 senior mendalam ada di alam yang lebih tinggi. Sang Yuhen terkejut lagi. Sebuah sekte yang ada di dunia fana sebenarnya memiliki hubungan dengan begitu banyak ahli alam yang lebih tinggi. Pangu mengaku tidak mengenal pria ini. Nuwa mengungkapkan bahwa orang ini tidak diciptakan olehnya. 7 guru suci yang mendalam mengungkapkan bahwa, lupakan saja, dia sudah terbiasa. Tunggu, Sang Yuhen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Patriark, fragmen yang Anda sebutkan tadi, mungkinkah fragmen yang dicari oleh Raja Iblis Kegelapan? Sangat cerdas. Murid ini tidak bodoh. Jun Changqiao berkata, saya tidak dapat menilai saat ini, saya harus mengeluarkannya untuk memverifikasi. Mengeluarkan Pangu Tripure Ones dan Legends lainnya hanya untuk memberi Sang Yuhen perasaan bahwa sekte tersebut memiliki fondasi yang dalam. Sekarang dia membual untuk fragmen itu jelas penipuan,
ini membuat Gou Sheng sedikit banyak merasa bersalah dan mencela diri sendiri. Sang Yuhen berkonflik. Jun Changqiao berkata, pada akhirnya, ini milikmu, aku tidak akan memaksanya. Kepala keluarga, Sang Yuhen berkata, perbendaharaan Sang Agung yang dibangun oleh leluhur saya adalah ruang independen, bagian dalamnya dibagi menjadi banyak area, meskipun murid ini memiliki hak untuk masuk, karena kekuatan yang terbatas, saya hanya bisa memasuki area terluar dan tidak bisa pergi lebih dalam. Jun Changqiao berkata dengan kaget, sangat misterius. Fragmen yang dibicarakan Patriark harus disembunyikan di area lain, murid ini tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Sang Yuhen berkata dengan getir. Jun Changqiao berkata, bisakah saya masuk? Kamu bisa. Sang Yuhen berhenti sejenak dan berkata, namun, tanpa garis keturunan klan Sang, Anda akan menghadapi banyak ujian di perbendaharaan Sang Agung. Datang-datang, Jun Changqiao berkata, biarkan aku melihat. Dia tidak peduli dengan kedalaman tertinggi yang terkandung dalam fragmen Seven Profound Sunglo. Dia hanya berharap untuk menemukan buku ke-6 sesegera mungkin sehingga dia bisa meningkatkan kekuatan seni bela dirinya. Patriark, tolong tenangkan pikiranmu, murid ini akan membawamu ke perbendaharaan Sang Agung. Ya, Jun Changqiao menutup matanya. Cukup, tiba-tiba, jiwanya tampak ditarik oleh suatu kekuatan dan menabrak penghalang cahaya yang mengalir. Kepala keluarga, sebuah suara terdengar di telinganya, ini adalah perbendaharaan Sang Agung. Jun Changqiao membuka matanya dan menyadari bahwa jiwanya berada di lingkungan yang penuh warna, rasanya seperti mimpi. Meneguk, tiba-tiba, Gou Sheng menelan seteguk air liur. Itu karena ada lubang besar di depannya, penuh dengan harta yang tak ternilai harganya. Kepala keluarga, Sang Yuhen berkata, ini adalah kekayaan yang dikumpulkan oleh leluhur kekaisaran Sang Agung setelah puluhan generasi. Petik 2, Jun Changqiao hampir hancur. Ternyata murid saya ini bisa membawa harta portabel yang sangat besar kapan saja. Emas, perak, dan perhiasan sama sekali tidak menarik Gou Sheng. Bagaimanapun, dia memperlakukan uang seperti kotoran. Namun, ketika dia melihat ke kejauhan, dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya. 100 meter di depan, ada 9 lubang yang terhubung. Ada batu roh yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di dalam. Kepala keluarga, Sang Yuhen memperkenalkan, ini adalah lubang batu roh. Dari kiri ke kanan, mereka sesuai dengan kelas 1 hingga kelas 9. Jun Changqiao hampir kehilangan pijakan, terutama di lubang di paling kanan, yang mewakili batu roh kelas 9. Meskipun setengah dari mereka hilang, masih ada setidaknya 20 hingga 30 juta batu roh. Meskipun lubang lain juga kehilangan batu roh kelas 8, secara keseluruhan, setiap lubang setidaknya 50 juta batu roh. The Great Sang Treasury tidak hanya memiliki emas, perak, perhiasan, dan batu roh, tetapi juga peralatan, senjata, manual rahasia, dan harta alam berkualitas tinggi. Pak, Jun Changqiao menepuk bahu Sang Yuhen dan berkata dengan serius, aku mengizinkanmu memanggilku saudara. Tidak, kamu adalah saudara laki-lakiku. Saudara Sang, saudara Hen, saudara Yuhen. Jun Changqiao tahu bahwa Sang Yuhen kaya, tetapi dia tidak berharap dia menjadi sekaya ini. Selanjutnya, dia saat ini berada di wilayah terluar dari harta karun dinasti Sang. Ini hanyalah puncak gunung es. Murid seperti itu, Jun Changqiao berpikir dalam hati, tidak peduli seberapa buruk bakatnya, saya tidak akan keberatan bahkan jika Anda memberi saya mobil yang penuh dengan dia. Realistis, terlalu realistis, sistem tidak bisa berkata-kata. Kepala keluarga, setelah berjalan beberapa ratus langkah, Sang Yuhen berhenti di depan sebuah gua tempat tinggal dan berkata, ini adalah wilayah kedua. Saya harus menerobos ke tingkat kultivasi Wusheng sebelum saya bisa masuk. Jun Changqiao sudah bisa merasakan bahwa ada semacam susunan kuat di sekitar pintu batu tempat tinggal gua. Bolehkah aku masuk? Erem, Patriark, kamu akan diuji jika kamu masuk. Ajaran leluhur mengatakan bahwa orang luar bisa memasuki harta karun dinasti Sang. Namun, ada persyaratan tingkat kultivasi dan berbagai batasan. Uji, Jun Changqiao berjalan mendekat. Namun, ketika dia menginjak pintu batu, energi tak terlihat merembes ke dalam tubuhnya dan menyerang kesadarannya. Sistem berkata, ini adalah serangan jiwa. Jun Changqiao buru-buru mengedarkan seni pemurnian jiwa Tianjun dan mulai memblokir energi yang kuat. Jika itu hanya satu gelombang, dia masih bisa menahannya. Namun, saat dia menghilangkan energi yang menyerang kesadarannya, susunan di sekitarnya tampaknya diaktifkan dan serangan jiwa datang dari segala arah.
Jun Changqiao mengambil langkah maju dan fokus untuk bertahan melawan berbagai serangan jiwa. Ayo, betapa menyenangkan. Bersenandung, bersenandung. Petik 2. Batas cahaya yang mengalir dari formasi terwujud, dan energi yang sulit dilihat dengan mata telanjang berdesir gila-gilaan. Sang Yuhen, yang berdiri di belakang, terkejut. Pada saat itu, dia merasa seperti patriark berdiri di depan pintu batu dan bersaing dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dan para ahli ini, tampaknya adalah leluhur yang menciptakan harta karun dinasti Sang. Buk, buk, buk. Pada saat itu, Jun Changqiao mundur dari pintu batu dan memuntahkan seteguk darah. Kepala keluarga, Sang Yuhen panik. Aku baik-baik saja. Jun Changqiao menstabilkan tubuhnya dan mengedarkan seni pemurnian jiwa Tianjun dengan gila-gilaan, secara bertahap menekan rasa sakit dari jiwanya. Sistem berkata, ini harus menjadi susunan jiwa tingkat yang sangat tinggi. Dengan kekuatan tuan rumah saat ini, tidak mungkin untuk melewatinya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Serangan jiwa itu jelas bukan dari satu, tapi kelompok besar. Sulit baginya untuk bertarung melawan begitu banyak orang. Sebenarnya, dari segi jiwa, Gou Sheng sudah sangat baik. Namun, batasan formasi di harta karun Grid Sang telah dimodifikasi oleh banyak ahli dan jelas bukan lelucon. Aku tidak percaya. Kemarahan Jun Changqiao segera berkobar. Setelah mengatur napasnya sebentar, dia berjalan mendekat. Bang, kali ini, dia adalah tubuhnya, meludah. Dia meludahkan seteguk darah. Cedera fisiknya tidak serius, tetapi jiwanya sangat kesakitan. Memikirkan Raja Iblis Kegelapan yang dilatih oleh Arya selama 10.000 tahun, perasaan itu pasti sangat bagus. Kepala keluarga, Sang Yuhen menasihati, lupakan saja. Tunggu sampai aku menerobos ke Wu Sheng, lalu buka area ini. Nenek moyang Kekaisaran Sang telah meninggalkannya jari emas besar, yang menyimpan semua jenis sumber daya seniman bela diri. Tapi dia harus mencapai ranah yang sesuai untuk membukanya. Jadi, ini juga merupakan template dari seorang protagonis. Mari kita coba lagi. Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan menggunakan metode kultivasi mental untuk menyesuaikan keadaan pikirannya. Kemudian, dia mengambil langkah besar ke depan. Percuma saja, sistem berkata, dalam hal level, susunan jiwa lebih kuat. Tidak peduli apakah dia berjalan perlahan atau keras, dia perlu disiksa dari lubuk jiwanya. Jun Changqiao hendak bergegas ke pintu batu ketika dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat tinjunya. Patriark, jangan. Sang Yuhen terkejut. Harta karun dinasti Sang memiliki sistem susunan yang lengkap. Jika dia menggunakan kekuatan untuk menghancurkannya, itu hanya akan membawa efek negatif yang lebih serius. Kakak, sama seperti Sang Yuhen menjadi pucat karena ketakutan, dia tiba-tiba mendengar suara menggerogoti. Dia langsung menemukan bahwa tinju Master Sekte terbuka dan berhenti di depan pesona. Seekor serangga kecil saat ini sedang melahap Flowing Light Barrier dengan suapan besar. Cukup, setelah beberapa saat, penghalang susunan yang tampaknya didukung oleh jiwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang. Gelombang aura kuno melonjak keluar dari dalam. Sang Yuhen tercengang. Pembatasan yang dibuat oleh leluhur dilanggar begitu saja. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa aku membuang begitu banyak usaha pada awalnya? Aku bisa saja membiarkan Cui Hua melakukannya. Arai jiwa di depan pintu batu digigit terbuka oleh cacing ruang waktu dan kehilangan fungsi pertahanannya. Namun, efek yang lebih luas adalah seluruh sistem arai lumpuh total. Tidak peduli berapa banyak area yang ada di dalamnya, mereka tidak bisa lagi beroperasi secara normal. Jun Changqiao dan Sang Yuhen bisa masuk dan keluar tanpa batasan. Jika nenek moyang dinasti Sang tahu bahwa susunan yang telah mereka habiskan begitu banyak usaha untuk dibuat rusak begitu saja, mereka akan memuntahkan darah di dunia bawah. Patriark, Sang Yuhen berkata dengan hati yang sedih, arainya benar-benar hancur. Ada tanda, Jun Changqiao berkata, nenek moyangmu meninggalkan harta ini dan mengatur susunan untuk mendorongmu bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Ini adalah kebenaran. Jika sesuatu dapat diperoleh tanpa usaha, akan mudah bagi orang untuk menjadi tidak termotivasi. Alasan mengapa para ahli dari dinasti Sang meninggalkan barisan dan membatasi wilayah adalah untuk memberi para junior mimpi untuk dikejar. Kemudian, mereka dapat mengandalkan upaya mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat dan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Harapan puluhan generasi. Hari ini, itu dihancurkan di tangan orang luar. Jun Changqiao tidak merasa bersalah karena ini. Sebagai gantinya, dia melanjutkan, kamu sekarang adalah muridku.
Cepat atau lambat, kamu akan menjadi ahli yang gigih. Oleh karena itu, sistem susunan harta dinasti Sang tidak lagi diperlukan. Sistem meraung, dia masih punya alasan. Kepala keluarga, Sang Yuhen berkata dengan tatapan membara, aku mengerti. Setelah menjadi muridmu, harta dinasti Sang tidak lagi penting. Kamu bisa diajar, bisa diajar. Petik 2, Sistem rusak, saya mengambil kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Pangeran dinasti Sang ini menjadi bodoh saat dia memasuki sekte. Ayo masuk. Jun Changqiao mengambil inisiatif dan membawa Sang Yuhen ke tempat tinggal gua. Karena sistem arai dihancurkan, mereka tidak menemukan tes lain. Itu lebih nyaman daripada berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Tidak ada tumpukan batu roh di area kedua. Namun, ada banyak manual rahasia seni bela diri dan peralatan serta senjata tingkat tinggi dengan sejarah mutlak. Terutama di platform batu di tengah gua tempat tinggal, ada gulungan sisa yang berisi energi khusus. Ketika Jun Changqiao berjalan mendekat, matanya berbinar. Betul sekali, ini adalah Seven Mystic Sumlau Break Scroll 6 yang dia cari. 5 yang pertama dibeli di toko. Yang keenam ditemukan di harta dinasti Sang. Akhirnya, dia tidak perlu menyinggung orang lagi. Ada tanda, Jun Changqiao berkata, bisakah saya mengambil sisa gulungan ini? Kamu sangat menginginkannya tanpa malu-malu. Sistem rusak. 10 juta batu roh untuk memasuki sekte. Dia bahkan belum merasakan manfaatnya dan dia sudah menyerahkan gulungan sisa ke-6. Apa ini? Sistem tidak tahan lagi. Sang Yuhen berkata dengan serius, karena item ini dibuat oleh leluhur sekte sepanjang masa, Patriark seharusnya bisa menerimanya. Petik 2, Sistem rusak, ini benar-benar bodoh. Pak. Jun Changqiao menepuk bahunya dan berkata, seperti yang diharapkan dari murid yang paling ditakdirkan denganku. Siu, gulungan sisa ke-6 menghilang ke udara tipis dan bergabung ke dalam cincin spasial. Tentu saja, Jun Changqiao adalah orang yang berprinsip. Setelah mengambil gulungan sisa, dia meninggalkan harta dinasti Sang dan tidak melihat sumber daya di daerah lain. Ini adalah milik pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur dinasti Sang kepada murid-murid mereka. Karena dia memiliki gulungan sisa ke-6, mengapa dia serakah untuk hal lain? Jun Changqiao bukanlah orang yang rakus. Namun, sebagai pemimpin sebuah sekte, dia harus mengurus hampir 100.000 murid. Apakah dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan dan tidur? Apakah dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat mereka lebih kuat? Untuk sekte, dia telah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan sumber daya. Bahkan jika para pembaca salah memahaminya sebagai orang yang tidak tahu malu, itu tidak masalah. Saya, Jun Changqiao, semua yang dia lakukan adalah untuk sekte dan murid-muridnya. Semua yang dia lakukan sepadan dengan mendiang pemimpin sekte Wang. Ada bekas luka. Jun Changqiao merentangkan tangannya dan berkata, ambil pil ini dan konsumsilah. Mereka dapat membentuk tubuh, jiwa, dan aspek lainnya, memungkinkanmu untuk meningkat dari level aslimu. Ya, Sang Yuhen mengambil pil dan meminumnya satu persatu. Ketika daging, darah, meridian, dan aspek lainnya semuanya membaik, dia terpana di tempat. Kultivasinya hanya di tingkat Raja Bela Diri. Setelah mengkonsumsi Body Sapping Pill dan Soul Sapping Pill, efeknya sangat terbatas. Dia merasa bahwa seluruh tubuhnya telah banyak tersublimasi. Seperti yang diharapkan, Sang Yuhen berpikir dengan penuh semangat, Patriark sangat kuat. Sistem mengira dia bodoh, tapi dia tidak tahu bahwa itu sangat jelas di hatinya. Mengikuti ahli yang bisa menangani Raja Iblis Kegelapan ini pasti akan menjadi masa depan yang menjanjikan. Untuk ini, dia tidak ragu-ragu untuk membawa gulungan sisa ke harta karun dinasti Sang. Dengan usaha, akan ada keuntungan. Pil yang diberikan Patriark kepadanya sama sekali tidak ada di dalam harta karun. Jika Sang Yuhen tahu bahwa pil seperti pil pembentuk tubuh dan pil pembentuk jiwa disediakan selama seseorang memasuki sekte, dia pasti akan berjongkok di sudut perahu dan menangis. Ada bekas luka. Jun Changqiao mengeluarkan beberapa salinan manual rahasia dan berkata, meskipun ada banyak seni bela diri di harta karun yang Anda bawa, mereka masih kurang dibandingkan dengan manual rahasia sekte. Jangan buang waktu untuk mengolahnya, masa depan. Ya, Sang Yuhen mengambilnya dan kembali ke kabin untuk mempelajarinya. Semakin dia belajar, semakin dia terkejut. Pada akhirnya, dia berkata dengan penuh semangat, pedoman rahasia sekte itu mudah dipahami dan tidak kehilangan misterinya. Mereka jauh lebih kuat daripada seni bela diri yang ditinggalkan oleh para leluhur. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan harapan untuk masa depannya. Dia juga ingin melihat sekte yang memiliki begitu banyak foto besar.
Sekte sepanjang masa, suara Su Xiaomo terdengar, umpan bola. Siu, seperti bola meriam, sepak bola yang bahagia menyeret aliran cahaya, dan angin kencang langsung menyapu debu di tanah. Mencuri, mencuri. Petik 2, Li Tiantian dan Sima Zongda melompat ke udara, kaki kanan mereka terjalin untuk membentuk jaring yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, tepat saat mereka menyentuh bola, mereka dipantulkan kembali oleh kekuatan itu, berubah menjadi dua bintang kecil di langit. Su Xiaomo terbang dan menggunakan kakinya untuk menjepit bola yang melesat. Setelah mendarat, dia menendangnya ke arah gawang. Ayo, kaki Yang Yuhua melangkah maju, dan tangannya langsung meledak dengan atribut bumi, membentuk penghalang seperti dinding pertahanan. Hong, seperti bola meriam, sepak bola yang bahagia menabrak penghalang. Karena masih berputar, asap putih mengepul dari gesekan. Yang Yuhua meraung. Tidak hanya dia sepenuhnya mengaktifkan pertahanannya, rambut hitamnya juga berkibar. Ping, tiba-tiba, penghalang runtuh di tempat. Buk buk buk. Yang Yuhua tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mundur selangkah demi selangkah sampai dia mundur ke gawang. Ketika bola berhenti berputar dan jatuh ke garis gawang, dia berlutut di tanah dan meraung, aku tidak menangkapnya lagi. Mendesah, Liu Wanxi, yang bertindak sebagai wasit, menggelengkan kepalanya dan mengubah skor dari 99 menjadi 100. Wajah Li Qingyang menunjukkan senyuman. Bidang latihan seni bela diri diperkuat oleh lapisan formasi Penatua Zen. Little Mo dan yang lainnya tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan saat mereka menendang bola, jadi dia bisa benar-benar lega. Terlalu menakutkan. Di kejauhan, para murid yang baru saja memasuki sekte merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka sudah diberi pelajaran oleh sepak bola yang bahagia. Sekarang setelah mereka melihat murid inti menendang bola, mereka tahu apa itu teror. Di alam semesta, Sang Yuhen, yang tidak menyaksikan adegan ini, masih memiliki visi sekte yang indah. 1 bulan kemudian, Jun Changqiao kembali ke rute yang diambil ke benua Tianyuan dan melanjutkan perjalanannya ke benteng spasial. Hanya ada 1 bulan tersisa untuk misi sampingan, yang membuatnya sangat frustrasi. Jangan menunggu lagi, sistem berkata, mari kita segarkan toko dengan cepat. Jika kita gagal dan macet selama beberapa dekade, maka kita akan kacau. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Sejak dia membawa sistem, dia tidak pernah gagal dalam misi sampingan. Siapa tahu ada sistem hukuman. Apalagi, sistem menyarankan, tuan rumah tidak mengetahui kedalaman benteng universal. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan atribut untuk memurnikan roh jahat, mungkin Anda bisa mendapatkan kartu truf yang kuat yang dapat menangani bahaya yang tidak diketahui dengan lebih baik. Kamu adalah penjual yang jenius. Jun Changqiao yakin. Dia pertama-tama membakar dupa dan mandi. Kemudian dia membuka toko dan berpikir, poin kontribusinya tidak banyak. Semoga saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ding, poin kontribusi sekte, 38.990.100.000. Petik 2. Sebelum item itu diganti, Gou Sheng memilih untuk menutup matanya. Dari pangu ketiga yang murni Kenua, dia berdoa kepada semua dewa. Dia hanya berharap mereka bisa meningkatkan keberuntungannya sebagai keturunan Cina. Semoga beruntung, semoga kamu berhasil. Sistem bernyanyi dengan keras. Tuan rumah berkata, saya tahan dengan nyanyian Gou Sheng. Mengapa sistemnya bernyanyi? Bagaimana saya bisa menyiarkan ini? 1, 2, 3. Setelah menghitung 3 kali dalam hatinya, Jun Changqiao membuka matanya. Ahahaha. Sang Yuhen, yang memahami seni bela diri sekte di kabin lain, mendengar tawa tak terkendali dari patriark. Dia bingung, apa yang terjadi? Hahaha, suara tawa itu semakin keras. Seolah-olah dia ingin mati karena tertawa. Celepuk, Jun Changqiao, yang sedang duduk di kursi, membalik dan berbaring di tanah. Dia menggunakan tinjunya untuk memukul papan kayu untuk melampiaskan kegembiraannya. Apa sebenarnya yang dia dapatkan yang membuatnya begitu bahagia? Tidak berarti, itu hanya sebuah kotak dengan kata. Lihatlah, sistem berkata, saya benar. Selama tuan rumah cukup berani untuk menyegarkan, item kelas tertinggi akan ada di ujung jari Anda. Jun Changqiao tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan item kelas tertinggi saat mencoba peruntungannya. Item ini telah muncul 2 kali berturut-turut. Meskipun dia terdiam ketika dia mendapatkan pakaian abadi, alam rahasia hidup dan mati dan alam rahasia surga ke-9 tidak diragukan lagi sangat memuaskan. Bahkan jika dia harus menghabiskan lebih banyak poin kontribusi, dia akan membelinya tanpa ragu-ragu. Gan, senyum di wajah Jun Changqiao membeku.
Terakhir kali dia membeli item kelas tertinggi, dia menghabiskan 100.000 poin kontribusi. Kali ini, barang di toko tidak akan murah. Dia mungkin tidak mampu membelinya hanya dengan 30.000 poin kontribusi. Tanda pisah. PS. 2 dalam 1. Jun Changqiao memiliki perasaan campur aduk tentang item tertinggi. Dia senang itu hanya disegarkan sekali, tetapi dia khawatir itu tidak murah. Fiuh. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengetuk item itu. Harga yang ditampilkan adalah 50.000 poin kontribusi. Sangat murah. Jun Changqiao sedikit bingung. Item tertinggi yang dihargai untuk menyelesaikan misi sebelumnya membutuhkan 100.000 poin kontribusi. Kenapa kali ini dipotong setengah? Sistem berkata, ada berbagai tingkatan item tertinggi. Semakin mahal, semakin baik. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Semakin banyak uang yang dia habiskan, semakin banyak yang akan dia dapatkan. Itu terlalu realistis. Saya masih memiliki 30.000 poin kontribusi untuk tuan rumah. Apakah Anda ingin melepaskannya sekarang? Omong kosong. Ding. Poin kontribusi sekte, 68.990.100.000. Petik 2. Jun Changqiao bahkan tidak berpikir dua kali sebelum membeli item tertinggi. Kemudian, dia menggabungkannya ke dalam cincin spasialnya dan berdiri di depan sebuah kotak misterius. Dia diam-diam berdoa, Buddha, Kaisar Giok, Bodhisattva Guanyin, tolong berkati kami. Pak, telapak tangannya menyentuhnya dan cahaya keemasan beriak. Desir, dalam sekejap, jiwa Jun Changqiao tampaknya telah melalui ribuan reinkarnasi dan ditempatkan di ruang ilusi. Tempat apa ini? Bas. Tiba-tiba, Jun Changqiao menemukan bahwa garis-garis aneh muncul entah dari mana di bawah kakinya dan kemudian menyebar ke segala arah. Mereka langsung membentuk bentuk pentagonal dengan dia di tengah. Dari garis besar polanya, sepertinya itu semacam upacara pengorbanan. Jangan bilang aku korbannya. Desir. Petik 2. Saat dia berpikir, bola energi dengan warna berbeda muncul entah dari mana di area pentagonal. Lelaki muda yang tampan. Tiba-tiba, sebuah suara tua bergema di angkasa. Karena kamu memiliki fisik yang terkait dengan 5 elemen, formasi roh surgawi mengumpulkan 5 benih roh, sesuai dengan logam, kayu, air, api, dan tanah. Kamu dapat memilih salah satu dari mereka. Kecepatan bicaranya sangat lambat, itu membuatnya ingin memukul seseorang. 5 benih roh. Baru pada saat itulah Jun Changqiao menyadari bahwa kelompok energi di 5 wilayah sesuai dengan warna dari 5 elemen. Karena itu, dia berkata dengan serius, hanya anak-anak yang akan memilih. Saya ingin mereka berlima. Kamu hanya bisa memilih satu. Petik 2, petik 2. Begitu Anda membuat pilihan, Anda hanya perlu berjalan dan menyatu dengannya. Jun Changqiao merenung sejenak dan berjalan menuju atribut yang menyerupai sekelompok api. Raja Iblis Kegelapan masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, ia membutuhkan elemen api yang mewakili yang ekstrim. Dia berhenti di depan atribut api. Gelombang panas terik datang langsung ke arah mereka. Jun Changqiao langsung menyimpulkan bahwa atribut ini bahkan lebih kuat dari benih api yang dia kendalikan. Ini adalah roh-roh api. Suara tua itu berkata, salah satu yang terbaik di alam semesta fana. Betulkah? Jun Changqiao mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, sebelum dia bisa menyentuhnya, roh-roh api sepertinya telah merasakannya. Itu langsung berubah menjadi tali api dan melilit pergelangan tangannya. Saat api bersentuhan dengan kulitnya, dia merasa seolah-olah jiwanya sedang terpanggang, menyebabkan Jun Changqiao menjerit kesakitan. Benih roh yang ada di 4 wilayah menghilang, dan seluruh ruang langsung dilalap api. Sensasi terbakar memenuhi seluruh tubuhnya dan bahkan jiwanya, menyebabkan Jun Changqiao, yang berdiri di lautan api, mengangkat kepalanya dan berteriak. Seluruh wajahnya akan berubah menjadi ganas. Ketika dia menyatu dengan tubuh api suci, dia telah mengalami rasa sakit dan siksaan yang sama, tetapi kali ini bahkan lebih menakutkan dan tak terlupakan. Setengah jam kemudian, suhu terik berangsur-angsur menurun, dan Jun Changqiao berjuang untuk berdiri lagi. Api yang memenuhi ruang tiba-tiba menjadi gelisah. Jun Changqiao tidak merasakan sakit. Sebaliknya, ia membangun kedekatan dengan api yang membakar. Datang, dia membuka tangannya. Desir. Petik 2. Api yang membakar tampaknya telah berubah menjadi anak-anak yang bersemangat, bergegas untuk bergabung ke dalam tubuh Jun Changqiao, dan kemudian berkumpul di dantiannya untuk membentuk topan. Sampai semua atribut di ruang diserap, itu benar-benar berevolusi menjadi janin.
Sungguh pemuda yang tampan. Suara tua itu terdengar, roh-roh api bersemayam di tubuhmu sebagai janin awal. Selama kamu merawatnya dengan hati-hati, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai melahirkan jiwa yang baru lahir. Desir, visi Jun Changqiao menjadi hitam, dan dia tiba-tiba kembali ke kenyataan. Petik 2, petik 2. Dia terdiam beberapa saat, lalu menatap dantiannya. Melihat itu hanya seukuran kuku, dia pingsan, apa-apaan ini? Sistem berkata, selamat tuan rumah, Anda. Celepuk. Jun Changqiao langsung jatuh ke tanah, kelopak matanya dengan putus asa menggulung. Produk tertinggi ketiga tidak memberinya pakaian yang tidak akan pernah usang, juga tidak memberinya alam rahasia khusus, tetapi memungkinkan Jun Changqiao memilih 1 dari 5 untuk mendapatkan roh-roh api. Itu bahkan berkumpul di dantiannya, seolah-olah dia. Omong kosong macam apa ini? Gou Sheng mudah tersinggung. Sebagai seorang pria, sulit untuk menerima keberadaan janin di perutnya. Sistem dengan cepat berkata, kamu masih memiliki banyak inti roh di dantianmu, bukankah itu sama dengan janin? Mengapa aku tidak melihat tuan rumah begitu tertekan? Pak, tangan kanan Jun Changqiao meninju telapak tangan kirinya, dan berkata, itu masuk akal. Depresi dan iritasi tiba-tiba menghilang. Sistem runtuh, jika saya tahu bahwa satu kalimat akan dapat meyakinkannya, saya tidak akan banyak bicara. Perubahan apa yang saya miliki sekarang? Jun Changqiao menjadi tenang dan mulai melihat ke dalam tubuhnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa di bawah panas terik barusan, meridian, pembuluh darah, dan aspek lainnya telah sangat meningkat, dan lebih tangguh dari sebelumnya. Menyebarkan tangannya, sekelompok api yang menghanguskan muncul. Ini adalah roh dari roh api. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya hanya sedikit lebih kuat dari api suci misterius ungu dan api roh surgawi biru. Silahkan, sistem berkata, baru saja lahir. Lebih-lebih lagi. Benih api tingkat dewa di tubuhmu, kecuali jika kamu meningkatkan ranahmu, tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Bisakah mereka dibandingkan dengan roh-roh api yang baru saja tumbuh ini? Itu benar, Jun Changqiao berkata, coba gunakan api ini untuk memurnikan Raja Iblis Kegelapan. Pagoda penjara Tianyuan, tingkat terendah. Wajah Jun Changqiao dan Arya muncul di kamera, memperlihatkan senyum menyeramkan. Raja Iblis Kegelapan yang digantung memohon dengan suara gemetar, leluhur, bibi yang hebat, aku salah, aku benar-benar salah. Jeritan bisa terdengar jelas di seluruh 9 tingkat penjara. Meskipun para tahanan sudah terbiasa, setiap kali mereka mendengar jeritan yang dekat dengan ratapan hantu dan lolongan serigala, mereka masih ketakutan. Beberapa jam kemudian, Raja Iblis Kegelapan lumpuh di tanah seperti lumpur, tubuhnya sedikit berkedut dari waktu ke waktu. Bisa dikatakan sangat menyedihkan. Roh-roh jahat yang telah menghancurkan beberapa pesawat dan membantai ratusan juta orang, tidak peduli bagaimana mereka disiksa, hanya menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka pantas dihukum. Wow, Arya berkata dengan terkejut, api macam apa yang baru saja dipanggil guru. Api itu memurnikan banyak energi jahat dalam tubuh orang itu dalam waktu singkat. Semangat roh api, kata Jun Changqiao. Ketika Raja Iblis Kegelapan yang disiksa sampai ingin mati mendengar ini, matanya yang sedikit terbuka tiba-tiba dipenuhi dengan kengerian, dan dia berkata dengan sedih di dalam hatinya, aku tidak punya waktu lama untuk hidup. Roh jiwa api, Arya berkata dengan terkejut, itu salah satu benih spiritual tipe api teratas di dunia fana. Jun Changqiao berkata, kamu juga pernah mendengarnya. Tentu saja, Arya menunjuk Raja Iblis Kegelapan dan berkata, roh jiwa api sama dengan roh jahat ini. Ini adalah benih spiritual khusus yang lahir di dunia fana. Apakah begitu? Jun Changqiao sangat senang. Arya berkata lagi, tidak heran guru bisa memurnikannya begitu cepat. Raja Iblis Kegelapan, yang terbaring di tanah seperti tumpukan lumpur, telah kehilangan semua harapan dalam hidup. Roh jiwa api memiliki tingkat yang sama dengannya, dan itu adalah atribut yang tertinggi. Itu menahan Raja Iblis Kegelapan sampai mati. Leluhur, bibi hebat, biarkan aku pergi. Raja Iblis Kegelapan memohon. Sejak lahir di kedalaman alam semesta, ia telah dipenjarakan oleh pagoda jiwa. Itu akhirnya memecahkan segel dan telah bebas untuk sementara waktu. Sekarang, ia harus dipenjarakan dan dimurnikan lagi. Ini tidak dapat diterima. Kenapa kamu tidak melepaskan makhluk tak berdosa itu? Mengapa kamu tidak melepaskan pesawat dan benua itu? Jun Changqiao membungkuk, dan roh jiwa api muncul di tangan kanannya. Dia berkata dengan dingin, orang dewasa harus bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Wos, api yang membakar naik lagi,
dan babak pemurnian baru dimulai. Kapal perang kuno terus melaju menuju benteng langit berbintang. Jun Changqiao dan Arya bekerja sama untuk memurnikan Raja Iblis Kegelapan. Kejahatan apa yang dia lakukan hingga disiksa seperti ini? Jika itu aku pasti sudah mati sejak lama. Mendengar suara-suara itu setiap hari, kepalaku hampir meledak. Ratapan dan lolongan kesakitan terdengar setiap saat di penjara, dan para tahanan sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa tidur di malam hari. Saudara laki-laki, di penjara, Zhao Doudou memalingkan muka dari arah teriakan dan berkata, Patriark telah cukup baik kepadamu. Mengapa kamu masih begitu keras kepala? Sebagai wakil sipir penjara, dia tidak hanya harus memberikan bimbingan spiritual kepada para tahanan setiap hari, dia juga mencoba membujuk Dai Lu untuk membuka lembaran baru. Petik 2, Dai Lu tetap diam. Zhao Doudou berkata, dibandingkan dengan tahanan lain, kamu hidup di surga. Jangan katakan lagi. Dai Lu berkata, saya tidak akan berkompromi. Baik, Zhao Doudou bangkit dan meninggalkan sel. Namun, setelah dia berjalan keluar, senyum muncul di wajahnya. Nada penolakan Dai Lu jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya taktik yang dia gunakan sebelumnya telah mencapai kesuksesan awal. Betul sekali, efeknya tidak buruk. Keyakinan dan prinsip yang selalu dipegang oleh Dai Lu telah dilonggarkan. Setiap kali, dia akan bertanya-tanya apakah sekte musim semi roh layak untuk dia balas dendam. Setelah Zhao Doudou pergi, Dai Lu menghela nafas. Lupakan. Penghancuran sekte musim semi roh disebabkan oleh tindakannya sendiri. Mengapa saya harus terus berpikir untuk mencari keadilan untuk itu? Terlebih lagi, saya dipenjara dan hidup saya dalam bahaya. Dai Lu akhirnya melepaskan obsesi di hatinya. Beberapa orang akan bertanya, apakah tidak ada sepupu lain dari Black Eagle Hall yang dibunuh oleh Jun Changqiao? Kerabat semacam itu yang telah lama keluar dari 5 server, atau bahkan 8 kutub, tidak memiliki perasaan sama sekali. Apalagi, tidak peduli seberapa kotor sekte mata air roh, itu tetaplah sekte yang benar. Elang hitam tempat sepupunya bergabung benar-benar jahat. Dai Lu melepaskan obsesinya tidak berarti bahwa dia akan berkompromi dengan sekte sepanjang masa. Dia telah memikirkannya matang-matang. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Saat dia melepaskan obsesinya, Dai Lu, yang menghadap ke dinding, memiliki aura melihat melalui dunia fana. Ditambah dengan kepalanya yang belum tumbuh rambut, dia terlihat seperti biksu Buddha. Tidak ada pohon bodhi, juga tidak ada cermin. Awalnya tidak ada apa-apa, di mana debu mengaduk. Nyaman. Di ruang pemantauan, Jun Changqiao duduk dan minum seteguk teh, wajahnya penuh senyum. Saat memurnikan iblis kegelapan, dia menemukan bahwa kendalinya terhadap roh api telah menjadi semakin mahir, dan bahkan embrio dalam dantiannya mengalami sedikit perubahan. Melatih orang itu mengharuskanmu untuk selalu melepaskan nyala api. Seiring waktu, kemampuanmu akan meningkat secara alami. Sistem menjelaskan. Butuh waktu untuk mencapai benteng langit berbintang. Jun Changqiao berkata, aku bisa memusatkan seluruh energiku pada ini. Oleh karena itu, ia mengubah kapal perang kuno menjadi autopilot, dan kemudian langsung tinggal di penjara, bekerja sama dengan Arya untuk memurnikan iblis kegelapan. Prosesnya tidak akan dijelaskan. Singkatnya, Jun Changqiao hanya perlu menggunakan roh api dengan gila-gilaan, dan itu akan sangat membantu pengendalian elemen dan embrionya. Selain itu, saat yang terakhir terus tumbuh lebih kuat, kecepatan pemurnian menjadi lebih cepat. Tuan, pada level saat ini, hanya butuh 10 tahun. Tuan, pada level saat ini, hanya butuh 5 tahun. Tuan, tekan. Arya menghitung waktu setiap hari, dan setiap hari itu akan sangat berkurang. Dia berkata dengan terkejut, Tuan, roh api Anda meningkat terlalu cepat. Ini semua berkat roh jahat, kata Jun Changqiao. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada iblis kegelapan, karena tanpa keberadaan yang sangat tahan lama seperti ini, akan sangat sulit untuk membuat roh api mengalami perubahan yang menghancurkan bumi setiap hari. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jun Changqiao meningkatkan kecepatan pemurnian, dan bahkan melakukannya siang dan malam. Hal utama adalah masih ada 10 hari sebelum penyelesaian misi sampingan, dan dia harus menyelesaikan orang ini dalam waktu yang ditentukan. 9 hari, 8 hari, 1 hari, 20 jam, 2 jam, diselimuti oleh roh api yang bersemangat, iblis kegelapan berteriak kesakitan. Cepat. Jun Changqiao dengan gila-gilaan meningkatkan suhu, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Setelah melakukan begitu banyak misi sampingan, ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan,
karena ada kurang dari 5 menit sebelum akhir misi, dan pihak lain masih belum sepenuhnya dimurnikan. Menguasai, Arya berkata, itu akan segera selesai. Jun Changqiao meraung keras, dan seketika suhu nyala api mencapai ekstrim. Ding, 59 detik, petik 2, ding, 30 detik, petik 2, ding, 10 detik, petik 2. Suara hitung mundur terdengar di telinganya. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya, jenis pertempuran yang mengandalkan auman bahkan lebih intens. Embrio di dantiannya tampaknya terpengaruh, dan mulai bergetar hebat, dan kemudian meledak dengan keras. Setan kegelapan juga mengeluarkan teriakan aneh, dan mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa itu sedang menyanyikan sebuah lagu. Ledakan, tiba-tiba, roh api yang menyelimutinya tiba-tiba meledak, dan Jun Changqiao terpaksa mundur beberapa langkah, dan kemudian dia memuntahkan darah. Ding, misi sampingan selesai, dapatkan 100.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 118.990.100.000. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte meluap. Ding, misi sampingan selesai, memicu hadiah tersembunyi, memperoleh batu modifikasi senjata surgawi eksklusif dari Lingyan Pavilion Patriarch X1, memperoleh experience talisman X20. Petik 2. Ketika hanya tinggal beberapa detik lagi, misi sampingan akhirnya berhasil diselesaikan. Poin ini sangat berharga, itu terlalu menarik. Namun, Jun Changqiao tidak berminat untuk peduli dengan poin kontribusi dan hadiah, karena matanya tertuju pada api di depannya. Saat itulah embrio di dantiannya tiba-tiba meledak setelah dia mencapai kondisi terkuat. Huf-hufet, saat nyala api menyala, secara bertahap berubah menjadi bentuk teratai, dan bagian dalamnya secara bertahap membentuk bentuk manusia. Seorang anak lucu berusia 2 tahun dengan 3 kepala dan 4 tangan muncul. Dia mengenakan dudou merah dan memiliki penampilan yang lucu. Apa ini? Arya tercengang. Anak itu meregang, dan kedua kepala dan 4 lengan di punggungnya menghilang. Kemudian dia membuka matanya dan berteriak pada Jun Changqiao dengan suara kekanak-kanakan, "Ayah! Ayah!" Kata itu tajam dan jelas. Arya, yang berdiri di samping, membuka mulutnya dalam bentuk "Oh", dan matanya melebar. Ini, anak kecil ini adalah putra Tuan. Ya dewa! Ini luar biasa. Siapa ibu itu? Tidak, dia belum pernah mendengar tentang Tuan yang memiliki istri. Bagaimana seorang putra tiba-tiba muncul? Apakah ini menjadi seorang ayah yang legendaris? Meskipun Arya selalu berada di pagoda penekan jiwa asal langit, dia sebenarnya tahu cukup banyak. Jun Changqiao tercengang. Seorang bocah kecil tiba-tiba melompat keluar dari api dan memanggilnya ayah. Ini, jika pacarnya mendengar ini, dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Pacar perempuan, tuan rumah sedang bermimpi. Sistem mengejek. Ayah, anak itu berkata, aku lapar. Bang, Jun Changqiao menamparkan lelaki kecil itu dari lotus ke tanah dan meraung. Aku masih perawan, bagaimana aku bisa punya anak? Anak itu menangis, ayah, kamu sangat tidak berperasaan. Arya tidak tahan lagi dan bergegas untuk membujuknya. Tuan, bahkan seekor harimau ganas tidak akan memakan anaknya. Anda harus tenang. Petik 2, mentalitas Jun Changqiao benar-benar meledak. Selama lebih dari 1000 tahun, dia selalu menjaga kesuciannya. Tiba-tiba, seorang anak memanggilnya ayah. Bahkan jika dia ingin menjadi seorang ayah, dia tidak bisa seperti ini. Menekan keruntuhan hatinya, Jun Changqiao melepaskan tangannya dan berkata dengan wajah serius, siapa kamu? Saya lahir dari tubuh ayah, jadi saya anak ayah. Kata anak itu. Saya mengerti. Arya tiba-tiba menyadari, Tuan, ini seharusnya roh-roh api. Ia telah tumbuh dari janin menjadi jiwa yang baru lahir. Tidak hanya memiliki kebijaksanaan spiritual, ia juga memiliki tubuh. Puff. Jun Changqiao meludahkan seteguk darah. Orang ini lahir dari tubuhnya. Bukankah itu berarti memiliki fungsi perempuan dan laki-laki? Sistem berkata, tidak heran tuan rumah memiliki fisik kesepian. Ternyata pekerjaan lanjutan dari pasangan pria dan wanita dapat dilakukan sendiri. Ejekan ini sangat tajam sehingga Jun Changqiao hampir memuntahkan darah lagi. Ayah, tiba-tiba, suara kekanak-kanakan lain terdengar. Jun Changqiao tercengang seperti disambar petir. Kemudian, dia menoleh dengan sangat kaku dan melihat seorang bayi laki-laki berusia 2 atau 3 tahun diikat dengan tali di area yang telah dimurnikan selama ini. Dia tampak lebih manis daripada roh api. Menguasai, Arya berseru, ini adalah roh jahat.
Tidak hanya telah sepenuhnya dimurnikan ke dalam tubuh bayi, ia bahkan memperlakukan Anda sebagai ayahnya sendiri. Ah! Jun Changqiao menatap langit dan berteriak. Segera setelah itu, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Dalam proses memurnikan Raja Iblis Kegelapan Besar, roh api telah mengalami pertempuran yang sebenarnya dan meningkat pesat dalam waktu singkat dalam waktu sebulan. Tidak hanya berhasil membunuh Great Dark Demon King, tetapi juga meningkat dalam semua aspek. Ini jelas membunuh dua burung dengan satu batu, berkah ganda. Namun, Jun Changqiao tidak senang karena misinya selesai dan dia memiliki dua putra tanpa alasan. Jun Patriark, meskipun kamu tampan dan memiliki karir yang sukses, aku tidak dapat menerima kenyataan bahwa kamu memiliki dua anak. Jadi, maafkan aku, kami tidak cocok satu sama lain. Merindukan, dengarkan penjelasan saya. Petik 2. Jun Changqiao buru-buru mengejar sosok anggun yang berangsur-angsur menghilang, tetapi dia tidak bisa mengejar tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pada akhirnya, dia terbangun dari mimpinya dengan dahi yang dipenuhi keringat. Mimpi, jadi itu mimpi. Dia menyeka keringat dari dahinya dan ekspresinya menegang di detik berikutnya. Ada dua anak tidur nyenyak di tempat tidur. Yang satu mengisap ibu jarinya dan yang lainnya memiliki gelembung-gelembung yang menggantung di hidungnya. Meskipun bentuk roh api itu mirip dengan anak manusia, ada tanda api di antara alisnya. Roh jahat telah dimurnikan dan sangat imut. Melalui pintu masuk kabin, dia melihat kegelapan yang tak berujung. Jun Changqiao meneteskan air mata yang sangat berharga dan berkata, ini bukan kehidupan yang saya inginkan. Kunyahlah. Di kafetaria kapal perang, roh api dan roh jahat melahap makanan mereka seolah-olah mereka sudah lama lapar. Sang Yuhen memperhatikan piring-piring itu perlahan menumpuk dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah, Patriark, kedua putramu benar-benar bisa makan. Ping, celepuk. Yang mulia pangeran jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya, merentangkan kakinya dan menginjak kursi, dan berkata dengan marah, ingat ini hanya dua atribut. Ingat-ingat, roh api lahir di Dantian, dan roh jahat dimurnikan oleh Gou Sheng dan menandatangani kontrak. Meskipun keduanya memiliki tubuh manusia, mereka bukanlah manusia sungguhan. Mereka tidak lebih dari dua atribut yang dikendalikan Jun Changqiao. Tapi dia tidak bisa menghentikan mereka memanggilnya, ayah. Ayah, aku lapar lagi. Ayah, aku masih ingin makan nasi goreng. Ayah, mengapa kamu begitu sedih? Ayah, apakah kamu ingin aku menceritakan lelucon kotor? Kedua bayi roh itu seperti hantu yang tidak mau pergi. Setiap hari, mereka akan mengganggu Jun Changqiao, menyebabkan dia hampir kehilangan akal. Hal yang paling hancur adalah, emosi roh api agak mudah tersinggung. Dia akan memukuli roh jahat jika dia tidak setuju dengannya. Ayah, anak api memukulku lagi. Cukup. Saya sudah cukup. Akhirnya, suatu hari, Jun Changqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras. Seolah menyadari bahwa ayah mereka marah, roh api dan roh jahat berdiri bersama dengan patuh. Kedua bersaudara itu menundukkan kepala seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan besar, dan air mata keluhan menggenang di mata mereka. Melihat ini, hati Jun Changqiao tiba-tiba sakit. Sistem berkata, meskipun roh api dan roh jahat adalah dua jenis atribut langit dan bumi, satu lahir dari tubuh inang, dan yang lainnya dimurnikan dan menandatangani kontrak. Mereka tidak berbeda dari daging dan darah mereka sendiri. Supit bisa dengan mudah patah. Bagaimana jika itu dua sumpit, atau lebih sumpit? Pada akhirnya, Jun Changqiao tidak mengeraskan hatinya untuk menegur mereka. Sebagai gantinya, dia berencana untuk memberi mereka pelajaran, jadi dia mengeluarkan dua sumpit dan melipatnya. Petik 2, Suasana langsung menjadi canggung. Jun Changqiao mengeluarkan dua batang besi besar yang sebanding dengan pangkat suci dan menyerahkannya, dan berkata, cobalah, lihat apakah kamu bisa mematahkan dua sumpit. Mengapa kamu tidak mengambil tombak Tyrant Langit dan membiarkan mereka menghancurkannya? Sistem mengeluh. Ayah, roh api mengambil satu, tangannya tertutup api, dan berkata dengan bangga, apakah kamu harus memecahkannya? Tidak bisakah kamu membakarnya? Petik 2. Di bawah nyala api yang intens dan terik, batang besi besar itu langsung meleleh menjadi bubur. Petik 2, Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Ayah. Roh jahat mengambil batang besi besar dan berkata dengan lemah, apakah kamu harus mematahkannya? Tidak bisakah kamu merusaknya? Petik 2. Atribut aneh menyebar dari telapak tangannya, langsung merusak batang besi menjadi ketiadaan. Celepuk. Jun Changqiao pingsan sekali lagi.
Saya memberitahu Anda bahwa saudara harus bersatu. Jika Anda tidak membakarnya dengan api, maka Anda harus menimbulkan korosi. Apa bedanya dengan menanyakan apakah mataku sakit karena diretas selama 3 hari 3 malam dari Nantian Gate ke Penglai Isrod? Namun, apa yang membuat Gou Seng merasa bersyukur adalah itu. Kedua orang kecil itu tampaknya sangat kuat. Selama mereka dipelihara di masa depan, mereka pasti akan sangat berguna. Sistem berkata, tubuh roh yang hanya lahir di alam semesta fana jauh lebih kuat daripada atribut pesawat. Tuan rumah telah memperoleh 2, apa yang tidak menyenangkan. Itu benar, Jun Changqiao mulai membuang prasangkanya dan menerima kedua anak itu dengan hati terbuka. Dalam perjalanan ke benteng langit berbintang, Jun Changqiao mencoba yang terbaik untuk memainkan peran sebagai ayah penuh waktu. Tidak hanya dia bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari kedua anak itu, dia juga mengajari mereka bagaimana berperilaku. Ini sudah berakhir, sistem mengatakan, bahkan murid yang telah membentuk nilai-nilai mereka dapat disesatkan oleh tuan rumah. Kedua anak yang baru saja memperoleh kecerdasan ini mungkin akan disesatkan. Xiao Huo, Xiao Xie. Suatu hari, Jun Changqiao memanggil kedua lelaki kecil itu dan berkata dengan nada yang dalam, ingat, di dunia di mana seni bela diri dihormati, Anda tidak dapat melakukan hal-hal buruk, dan Anda tidak dapat diganggu oleh orang lain. Lagi pula, mereka berwujud manusia, jadi Gou Seng memberi nama kedua roh itu. Salah satunya adalah Xiao Huo, dan yang lainnya adalah Xiao Xie. Dimengerti, ayah. Xiao Huo dan Xiao Xie mengangguk berat. Jun Changqiao menepuk kedua kepala kecil itu, dan berkata, pergi dan bermainlah dengan kakakmu Yuhen. Xiao Huo dan Xiao Xie berlari keluar. Tidak lama kemudian, teriakan Sang Yuhen datang dari geladak saat dia dilemparkan oleh dua roh seperti bola. Melihat putra-putranya bermain dengan sangat gembira, wajah Jun Changqiao menunjukkan senyum kebapaan. Namun, segera, dia menjadi khawatir. Dia masih harus mengelola sekte, dan dia tidak bisa menjadi ayah penuh waktu. Bagaimana dia akan membesarkan mereka? Ayah, pada saat ini, Huo Ling berlari dan menguap, aku lelah bermain, aku ingin tidur. Petik 2, Anda harus bertanya kepada saya bahkan jika saya ingin tidur. Jun Changqiao pingsan, kalau begitu tidurlah. Swiss. Tiba-tiba, roh api berubah menjadi seberkas sinar merah dan langsung menyatu ke dalam tubuhnya, berubah menjadi bunga lotus seukuran kuku dan disimpan di dantian. Jun Changqiao tercengang, jadi benda kecil ini masih bisa kembali ke tubuhnya. Ayah, roh jahat berlari, menggosok matanya yang akan menutup, dan berkata, aku juga lelah, aku ingin tidur juga. Desir, setelah mengatakan itu bergabung menjadi dantian Jun Changqiao, mengambil bentuk kelopak dan disimpan di dekat roh api. Setelah dua roh masuk, Gou Seng langsung memperoleh 2 jenis atribut terkuat. Pertama, dia mengangkat tangan kanannya, dan api yang bisa memurnikan segala sesuatu di dunia muncul. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya, dan ki jahat yang dapat merusak segala sesuatu di dunia muncul. Luar biasa, hahaha. Jun Changqiao tertawa terbahak-bahak saat masalah beberapa hari terakhir tersapu. Sistem menghela nafas, pertama, ada suami dan istri yang bertarung bersama. Lalu ada saudara lelaki yang menyalahgunakan ketampanan mereka, dan sekarang ada tentara ayah dan anak yang pergi berperang. Jun Changqiao sangat khawatir bahwa dia akan tiba-tiba memiliki 2 anak tubuh spiritual. Pada akhirnya, mereka bisa sekali lagi menyatu dengan dantiannya dan bahkan memberinya 2 atribut yang kuat. Dia segera merasa bahwa hidupnya luar biasa indah. Tangan kanannya seperti api, tangan kirinya jahat. Siapa di dunia ini yang bisa bersaing dengan saya untuk kemuliaan? Hahaha, Jun Changqiao mengangkat kepalanya dan tertawa lagi. Jangan salahkan dia karena sombong. Di alam semesta fana, sudah sangat jarang bagi seorang seniman bela diri untuk memahami satu jenis tubuh roh. Gou Seng telah menggenggam 2 jenis tubuh roh. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ini terutama berlaku untuk roh-roh jahat yang telah dimurnikan oleh roh api. Tidak hanya mereka tidak akan menderita serangan balik, tetapi mereka juga dapat dengan bebas mengendalikan mereka dan menggunakannya di jalan yang benar. Sama seperti senjata, atribut tidak membedakan baik dan jahat, karena tergantung pada penggunanya. Aku merasa sangat kuat sekarang. Aku tidak sabar untuk pergi ke benteng langit berbintang dan membuat kekacauan. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya menyala dengan penuh gairah. Dengan 2 anak tubuh spiritual di dantiannya, dia meledak dengan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan rumah, Anda harus melihat batu modifikasi senjata surgawi eksklusif dan jimat pengalaman patriark terlebih dahulu. Sistem mengingatkannya. Jun Changqiao berkata,
aku hampir lupa tentang hadiahnya. Tunggu, kelebihan poin kontribusi. Jun Changqiao buru-buru membuka panel data sistem dan menemukan bahwa nilainya tepat 100.000. Dia segera memegang kepalanya dan berteriak, 18.990 poin kontribusiku. Karena kemunculan roh api dan roh jahat, Gou Sheng telah mengabaikan hadiah misi sampingan, jadi dia telah mengurangi poin kontribusi yang berlebih. Tuan rumah, anggap saja itu menghabiskan 20.000 untuk membeli 2 jenis tubuh roh. Sistem menghiburnya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao menahan rasa sakit dan menggabungkannya ke dalam cincin luar angkasa. Dia mengeluarkan experience talisman dan menghancurkannya satu persatu. Setelah menghancurkan jimat ke-20, pemberitahuan sistem terdengar di telinganya. Ding, tuan rumah telah mencapai batas atas kesempurnaan Agung Wu Sheng. Persyaratan terpenuhi, misi epik diaktifkan. Petik 2. Ding, tuan rumah telah mencapai batas atas kesempurnaan Agung Wu Sheng. Persyaratan terpenuhi, misi epik diaktifkan. Petik 2. Jun Changqiao duduk, wajahnya tanpa ekspresi. Itu di sini. Misi epik akhirnya tiba. Selama dia menyelesaikannya, dia akan bisa menerobos ke Kaisar Bela Diri. Meskipun Jun Changqiao sudah tahu bahwa Kaisar Bela Diri hanya level yang lebih rendah di alam penusuk Void, di benua bintang jatuh, itu tidak diragukan lagi adalah keberadaan yang paling tertinggi. Selama aku mengambil langkah ini, dia mengepalkan tinjunya dan akhirnya menjadi bersemangat, berkata, kursi ini akan setara dengan naik tahta, dan akan sejajar dengan 9 Kaisar Bela Diri yang hebat. Tunggu saja, Jun Changqiao meraung, aku pasti akan membalas dendam. Balas dendam pantatku, sistem berkata, kamu tidak memiliki permusuhan dengannya. Maaf, Jun Changqiao berkata, saya mengambil naskah yang salah. Dalam keadaan normal, sebagai eksistensi super terkuat di pesawat, protagonis pasti akan memiliki konflik dengan mereka di jalur pertumbuhannya. Mungkin akan ada kalimat klasik seperti, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Namun, pakar kematian kecil telah berkeliaran di benua bintang jatuh begitu lama, tetapi 9 Kaisar Bela Diri yang hebat tidak pernah muncul. Bahkan ketika Gou Sheng hendak mencapai puncak seni bela diri pesawat, dia masih mempertahankan rasa misteri yang harus dimiliki seorang ahli. 9 bersaudara, berhenti bersembunyi. Jika Anda tidak keluar, Anda akan menjadi dinding latar belakang. Desir, Jun Changqiao mengklik misi epik pertama. Isinya adalah misi epik 13. Rincian misi, dalam 3 tahun, tuan rumah diminta untuk mempromosikan sekte sepanjang masa ke sekte kelas 1 dan mendapatkan pengakuan dari semua sekte besar dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas di benua bintang jatuh. Kegagalan misi, tidak selesai dalam waktu yang ditentukan atau tidak diakui oleh semua pihak. Hadiah misi, sesederhana itu, wajah Jun Changqiao tercengang. Dengan kekuatan sekte sepanjang masa saat ini, dengan persetujuan Yi Tianxing, itu pasti akan menjadi sekte kelas 1. Jika dia harus mengatakan bahwa itu sedikit merepotkan, mungkin jumlah muridnya tidak memenuhi persyaratan. Namun, jika dia memberi dirinya waktu 3 tahun, dia pasti akan bisa merekrut mereka. Poin gratis. Kamu masih perlu mendapatkan pengakuan dari semua sekte, sistem mengingatkannya. Jun Changqiao berkata, ketika sekte dipromosikan ke kelas 1, undang semua pemimpin sekte terkemuka di sini. Saya ingin melihat siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Sistem tidak bisa berkata-kata. Dilihat dari kompromi tuan rumah untuk menikahi Ratu Mawar untuk menyelesaikan misi sampingan, tidak mengherankan bahwa dia akan mengancam semua pukulan besar. Ada juga pembangkit tenaga listrik teratas. Sistem berkata, sebenarnya, saya khawatir mereka mengacu pada 9 Kaisar Bela Diri Agung. Mereka sulit dipahami. Jika tuan rumah tidak mendapatkan pengakuan mereka, saya khawatir akan sulit untuk menyelesaikan misi epik. Jun Changqiao meraung, bisakah kamu tidak meredam antusiasmeku? Saya memberitahu tuan rumah untuk mengenali kenyataan dan tidak meremehkan misi epik, kata sistem. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Apakah itu jumlah murid atau pengakuan semua sekte? Itu masalah kecil. Namun, misi tersebut menyatakan bahwa itu membutuhkan pembangkit tenaga listrik teratas. Ini sedikit rumit. Lagi pula, tidak ada seorang pun di benua bintang jatuh yang tahu di mana 9 Kaisar Bela Diri Agung berada. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan poin gratis. Dia mengklik misi epik lain. Misi epik, 14. Rincian misi, 9 Kaisar Bela Diri besar dari benua bintang jatuh dipenjarakan di 9 tingkat neraka. Tuan rumah, tolong selamatkan mereka semua. Hadiah misi,
F***. Jun Changqiao melompat dan berkata dengan kaget, 9 kaisar bela diri agung dipenjara di 9 tingkat penjara. Petik 2, petik 2. Sistem ingin mencari sudut dan menangis. Ini memanfaatkan momen ketika tuan rumah merasa bangga untuk memberinya pukulan tepat waktu. Itu cukup senang, tetapi langsung ditampar wajahnya oleh misi epik 14. Apakah itu harus begitu cepat? Setelah melihat CCC, Jun Changqiao sangat gembira. Dia hanya mengkhawatirkan keberadaan 9 kaisar bela diri agung, dan pencarian itu memberinya spoiler besar. Namun, Jun Changqiao menjadi tenang dan berpikir, mengapa 9 kaisar bela diri agung terkunci di 9 tingkat neraka? Apakah mereka melanggar aturan yang ditetapkan oleh Benteng Universal? Petik 2. Ada, dia bertanya, apa yang dilakukan leluhurmu hingga dikurung? Sang Yuhen berpikir sejenak dan berkata, saya mendengar dari ayah saya bahwa leluhur saya dengan paksa mengangkat kultivasinya ke ranah Void Piercing Tengah, dan diperintah oleh Benteng Universal untuk melanggar aturan, jadi dia dikurung. Dengan paksa mengangkat kultivasinya, Jun Changqiao berkata, kedengarannya luar biasa. Sang Yuhen berkata, ayah berkata bahwa metode ini sangat ekstrim, baik berhasil atau mati mencoba, jadi leluhur saya berpikir lama sebelum memutuskan untuk mengambil risiko, tetapi dia ditemukan oleh Benteng Universal. Setelah memahami alasan mengapa leluhur Dasang dikurung, Jun Changqiao berpikir, mungkinkah 9 kaisar bela diri agung juga melakukan hal serupa dan dikurung di 9 tingkat neraka? Tidak ada gunanya berpikir begitu banyak. Sistem berkata, begitu kita menemukan pelakunya, kita akan tahu segalanya. Itu benar, Jun Changqiao mengesampingkan pikirannya dan mengangkat bahu, awalnya saya berencana untuk pergi dan menyelidiki, tetapi sekarang setelah ada Epic Quest, saya harus masuk apapun yang terjadi. Ayo kita hitung. Sistem mengatakan, CCC dan CC-san terlibat. Jun Changqiao berkata dengan serius, jadi, bahkan jika 9 tingkat neraka adalah kolam naga atau sarang harimau, aku harus masuk dan menyelidikinya. Dia melambaikan tangannya dan meraih batu sebening kristal. Ini adalah hadiah dari pencarian sampingan, batu modifikasi senjata surgawi eksklusif milik Patriark. Hadiah sebelumnya semuanya digunakan untuk memodifikasi murid, tetapi hari ini saya akhirnya mendapatkan alat yang dapat memodifikasi senjata surgawi saya. Jun Changqiao berkata dengan emosional. Di sinilah masalahnya. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan modifikasi senjata surgawi lainnya semuanya ditangani oleh Master Fan, dan sekarang setelah Gou Sheng berada di alam semesta tanpa akhir, apa yang harus dia lakukan? Lakukan sendiri, dan kamu akan punya banyak makanan dan pakaian. Jun Changqiao mengangkat telapak tangan kanannya dan nyala api segera muncul. Meskipun roh jiwa api sedang tidur di dantiannya, dia masih bisa dengan bebas mengendalikan api semacam ini yang lahir di alam semesta fana. Selanjutnya, itu jauh lebih kuat dari tubuh api suci. Menggunakannya untuk memurnikan biji apapun akan sangat mudah. Setelah 2 jam peleburan, batu modifikasi secara bertahap berubah menjadi cair. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengambil Finger of Empire. Dia berpikir dalam hati, senjata surgawi eksklusif diri dosa dan konstelasi telah diubah menjadi normal. Saya harap senjata surgawi saya tidak akan menjadi lelucon. Saat dia berbicara, batu modifikasi berubah menjadi solusi dan dituangkan ke dalam senjata surgawi. Kemudian, asap putih mengepul. Beberapa saat kemudian, cairan benar-benar dipadatkan. Finger of Mountains and Rivers tampaknya ditutupi dengan lapisan pelindung keras. Setelah beberapa saat, kulit luar yang keras retak dan jatuh dalam skala besar. Suara mendesing. Petik 2. Sinar cahaya 7 warna melesat keluar dari dalam. Ketika kulit luarnya terlepas dan cahayanya perlahan-lahan melemah, sebuah kuas besar dengan pola rumit melayang di udara, memancarkan aura elegan. Jun Changqiao memegangi kepalanya dan menangis, mengapa itu berubah menjadi kuas? Apakah Anda ingin saya menggunakan ini untuk menulis kaligrafi? Petik 2. Suara mendesing. Pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari sikat dan masuk di antara alisnya untuk menanamkan ingatan. Jadi begitulah, setelah Jun Changqiao membalik-balik ingatan yang diperoleh, ada kilatan pemahaman di matanya. Kemudian, dengan lambaian satu tangan, dia meraih kuas dan mulai menulis dalam kehampaan. Suara mendesing. Petik 2. Dengan lift dan jeda, sikat itu bergerak seperti naga. Petik 2. Jun Changqiao menggunakan gerak kaki misterius untuk terbang. Kuas itu tampak hidup saat terus menulis dalam kehampaan. Dapat dikatakan bahwa sikat itu sekuat angin dan guntur, dan seolah-olah terbuat dari besi.
Setelah beberapa saat, itu menghilang dan jatuh ke tanah. Kamera memotong di sebelah kiri Jun Changqiao dan melihat beberapa kata yang nyaring dan kuat muncul di kehampaan. Itu, aku yang paling tampan di alam semesta. Pui, sistem ini meniru meludah. Jun Changqiao meletakkan kuas di belakangnya seperti seorang ahli kaligrafi dan berkata dengan acuh tak acuh, ledakan. Bang, 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 bang. Petik 2. 5 kata yang terukir di ruang tiba-tiba meledak. Karena dia berada di dalam ring luar angkasa dan dengan sengaja menekan sebagian besar kekuatannya, pemandangan yang muncul tidak terlalu eksplosif. Tidak buruk, tidak buruk. Senyum muncul di wajah Jun Changqiao. Persenjataan surgawi eksklusif semacam ini yang mengumpulkan kekuatan ledakan yang kuat jauh lebih dapat diandalkan daripada yang sebelumnya yang penuh dengan luka. Lebih-lebih lagi, masih ada jurus pembunuhan baru yang belum digunakan. Mulai hari ini dan seterusnya, Jun Changqiao berkata, persenjataan surgawi eksklusif milikku ini disebut Zi. Pena, Jiang, Gunung, petik 2. Petik 2, petik 2. Sistem rusak dan berkata, apa perbedaan antara ini dan Jiang San? Tuan rumah benar-benar tidak memiliki bakat dalam penamaan. Petik 2. Penulis, ikuti aku, titik. Persenjataan surgawi eksklusif Patriark telah berhasil direnovasi, dan mantan Jiang San dan Jiang San telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Jun Changqiao membutuhkan pertarungan yang sebenarnya untuk mengetahui seberapa kuat Jiang San. Namun, dari tes tadi, dia secara kasar bisa menyimpulkan bahwa itu seharusnya jauh lebih kuat daripada menusuk pantat. Lebih penting lagi, dia tidak lagi harus menanggung tuduhan menjadi celaka. Dia telah berubah menjadi gaya bertarung yang halus, yang pasti akan memberikan kesan baru yang baik kepada para pembaca tentang dirinya. Benteng langit berbintang, berdiri di haluan kapal, Jun Changqiao dengan bangga berkata, api berdaulat ini dan roh kembar jahat, serta persenjataan surgawi yang direnovasi, semua membutuhkan Anda untuk mengukur kekuatan mereka. Saat Gou Sheng berusaha bersikap tenang, kapal perang kuno itu tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya menabrak penghalang cahaya yang memisahkan mereka dari dunia luar dengan keras, dan wajahnya meluncur ke bawah penghalang. Mendesah, sistem mengatakan, menerima serangan wajah tuan rumah secara langsung, penghalang pertahanan telah habis. Kepala keluarga, Sang Yuhen menutupi wajahnya dan berlari keluar dari ruang tunggu, berkata, apa yang terjadi? Jun Changqiao dengan canggung berdiri, sisi kiri wajahnya telah disayat merah, dan kemudian dengan marah melihat ke kejauhan. Di langit berbintang alam semesta, sebuah kapal perang langit berbintang diam-diam mengambang. Dari lintasan yang belum menghilang, jelas bahwa itu tiba-tiba berbelok besar dan menghalangi jalannya. Dasar, Jun Changqiao menutupi wajahnya dan mengutuk, jika kamu tidak mengikuti aturan, orang yang kamu cintai akan menangis, tidakkah kamu mengerti prinsip ini? Di kapal perang, seorang pria parubaya dengan janggut berjalan keluar, mengenakan sepatu bot kulit yang berat dan baju kulit lengan pendek. Jubah putihnya berkibar, dan ada suara gemerisik. Dia mengangkat lengannya yang berotot dan memeluknya bersama-sama, berkata dengan wajah hitam, bocah, siapa yang kamu marahi? Tubuh orang ini sangat kuat, dan dia memancarkan aura yang kuat. Terutama pakaian yang dikenakannya, seperti seorang laksamana dari markas besar Angkatan Laut. Jun Changqiao segera menjadi serius. Pada saat ini, dia telah menggunakan indera spiritualnya untuk menangkap kata-kata, benteng langit berbintang, yang tertulis di jubahnya. Kepala keluarga, Sang Yuhen mentransmisikan, ini adalah salah satu dari 12 petugas patroli benteng langit berbintang. Sebagai sebuah organisasi, Benteng Universal memiliki pembagian tugas yang terperinci. Guan Jiu dan lelaki tua yang pergi ke benua bintang jatuh adalah pengintai, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Adapun jenderal yang dibunuh oleh Jun Changqiao, posisinya relatif lebih tinggi, tetapi dia hanya digunakan sebagai garda depan. Ada posisi yang sangat penting di benteng, 12 utusan patroli. Mereka tidak hanya berpatroli di alam semesta fana, tetapi mereka juga bertugas menangkap penjahat bila perlu. Ada 12 utusan patroli, dan mereka suka menyendiri. Apalagi dengan pakaian mereka yang aneh, mereka mudah dikenali. Sang Yuhen tidak hanya mendengar tentang posisi ini, tetapi dia juga tahu bahwa leluhurnya ditangkap oleh 2 utusan patroli. Apakah mereka sangat kuat? Jun Changqiao bertanya. Sang Yuhen berkata dengan ekspresi serius, saya mendengar bahwa hanya mereka yang telah mencapai tingkat menengah Void Piercing Realm yang memenuhi syarat untuk menjadi utusan patroli. Brengsek, Jun Changqiao membuka matanya lebar-lebar. Mencapai tingkat menengah di alam semesta fana setara dengan memiliki kualifikasi untuk naik ke alam yang lebih tinggi.
Tembakan besar semacam ini sebenarnya bersedia menjadi penjaga patroli. Kantong pasirnya ada di sini. Sistem berkata, tuan rumah, Anda dapat bermain sepuasnya. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Raja Iblis Kegelapan juga berada di level menengah. Jika bukan karena pagoda penekan jiwa asal surga, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Sekarang dia menghadapi penjaga patroli yang kuat, dia merasa sedikit bersalah. Lebih-lebih lagi, ada 11 level seperti itu. Ada sesuatu di benteng universal. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, aku benar-benar harus berhati-hati. Karena api dan roh kembar jahat dan senjata dewa yang dimodifikasi, setelah melihat penjaga patroli benteng universal, dia segera menahan diri. Kembangkan dengan celaka, jangan gegabah. Teman. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, tiba-tiba menghentikan mobil di tengah jalan, mudah menyebabkan kecelakaan. Nada suaranya relatif lebih sopan. Ini bukan karena dia takut, tetapi karena dia ingin mempertahankan kekuatannya dan menunggu sampai mereka mencapai benteng universal sebelum menyebabkan keributan. Pria parubaya itu tidak peduli dimarahi, sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, nak, kamu tahu bahwa kecelakaan akan terjadi, jadi kamu harus memperlambat sebelum memasuki benteng universal. Jadi itu bukan karena dia mencari masalah, tetapi karena Gou Sheng bepergian terlalu cepat, jadi dia tiba-tiba menghentikannya. Apakah kita sudah mencapai benteng langit berbintang? Jun Changqiao terkejut. Dia kemudian mengeluarkan peta bintang dan mengkonfirmasi koordinatnya. Dia meminta maaf, saya mengemudi terlalu cepat dan tidak memperhatikan. Dia benar-benar tidak tahu bahwa mereka sudah berada dalam jangkauan tujuan mereka. Namun, mengeluarkan peta dan ekspresinya selanjutnya adalah tindakan. Dia berpura-pura bahwa dia ceroboh. Utusan patroli berkata dengan lemah, ingat, kapal cepat dilarang di area di bawah yurisdiksi benteng langit berbintang. Jika Anda melakukannya lagi, Anda akan dihukum. Oke, kata Jun Changqiao. Sistem berkata, ini pertama kalinya saya melihat tuan rumah meringkuk. Kamu tidak tahu apa-apa. Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya, aku hanya menanggung penghinaan dan menyelinap ke benteng langit berbintang dulu. Jika itu hanya organisasi biasa, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk membunuh mereka. Namun, benteng langit berbintang bukanlah organisasi biasa. Jika mereka berbenturan langsung dengan pria itu mungkin menyebabkan serangkaian masalah berikutnya. Lebih-lebih lagi, berdasarkan situasi saat ini, pihak lain sepertinya tidak tahu bahwa dialah yang telah merawat dua tiran langit berbintang. Kalau tidak, mereka pasti sudah mulai berkelahi. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Sebelum mereka mengkonfirmasi identitasnya, dia bisa menyelidiki kekuatan keseluruhan benteng langit berbintang dan kemudian menyelamatkan 9 kaisar bela diri besar. Jika kondisinya memungkinkan, dia bisa membebaskan semua tahanan 9 tingkat neraka dan membuat mereka sibuk. Jun Changqiao tidak meringkuk, dia hanya ingin membuat rencana yang paling sempurna dalam waktu sesingkat mungkin. Utusan patroli mengemudikan kapal perang untuk membuka jalan dan berkata dengan lemah, silakan. Terima kasih. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan mengemudikan kapal perang kuno untuk terbang. Hanya ketika dia jauh dari pihak lain dia menghela nafas tanpa daya. Dia benar-benar ingin bertarung dengan kultivator Void Piercing Realm tingkat menengah untuk menguji kekuatan pertempurannya saat ini. Namun, karena dia telah mencapai wilayah benteng langit berbintang, untuk menghindari kesalahan, dia hanya bisa dengan paksa menekan pemikiran ini. Masih lebih penting untuk menyelidiki dan menyelamatkan orang. Jun Changqiao, yang berdiri di haluan kapal, tiba-tiba kehilangan temperamennya yang tak tahu malu. Itu benar, cara Anda membuka perangkat lunak membaca itu benar. Gou Sheng sekarang memberi orang rasa kemantapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah perubahan gaya yang lengkap. Sistem berkata, ini adalah patriark yang peduli dengan gambaran besar. Hentikan kapalnya. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari belakangnya. Utusan patroli mengemudikan kapal perang dan mengejarnya. Jun Changqiao berhenti dan berkata dengan ekspresi bingung, kurasa aku tidak melebihi batas kecepatan. Anak, utusan patroli berkata dengan suara rendah, karena Anda memiliki peta langit berbintang, itu berarti Anda adalah penduduk kelas 2 benteng langit berbintang. Saya perlu memeriksa identitas Anda. Peta langit berbintang yang diambil Jun Changqiao barusan bukanlah yang beredar luas. Itu adalah versi khusus dari Starry Sky Fortress. Tidak hanya memiliki koordinat sebagian besar bidang, selama indera spiritual seseorang terintegrasi ke dalamnya, mereka akan dapat menemukan diri mereka sendiri. Itu adalah produk teknologi tinggi dari dunia seni bela diri. Itu rusak. Jun Changqiao berpikir dalam hati, aku lupa tentang ini.
Peta langit berbintang diperoleh dari 5 tiran langit berbintang. Saat itu, dia bahkan mendengar lelaki tua berambut putih itu mengatakan bahwa hanya penduduk kelas 2 yang bisa memilikinya. Namun, karena dia terburu-buru berpura-pura bingung, dia tidak memikirkannya. Bahkan 100 rahasia pun bisa diabaikan. Membawanya keluar, teriak utusan patroli lagi. Dia, yang telah berpatroli di luar sepanjang tahun, telah melihat banyak seniman bela diri yang mencoba menyelinap ke dalam benteng dengan peta langit berbintang palsu. Selain itu, ada aturan di dalamnya bahwa begitu barang itu ditemukan, barang itu akan disita dan orangnya akan ditangkap. Petik 2, Jun Changqiao sedikit mengernyitkan alisnya. Musik latar yang tegang dan seru mulai diputar, dan suasana menjadi tegang. Baik, Jun Changqiao mengangkat bahu dan melambaikan tangannya, membuang barang. Pak, utusan patroli mengangkat tangannya dan menangkapnya. Itu adalah token dengan kata, identitas kelas 2, yang terukir di atasnya. Ada pola aneh di sekitarnya, dan pengerjaannya sangat indah. Sang Yuhen terkejut dan berpikir dalam hati, jadi patriark adalah penduduk kelas 2 dari benteng. Benteng langit berbintang akan merekrut penduduk setiap tahun pada waktu yang tetap. Syaratnya bukan hanya uang, tapi juga tenaga kerja. Keduanya sangat diperlukan, oleh karena itu, sangat sulit untuk menjadi penduduk kelas 3, apalagi penduduk kelas 2. 5 tiran langit berbintang pertama-tama menghabiskan banyak sumber daya untuk menjadi penghuni kelas 3. Kemudian, mereka menggunakan koneksi mereka untuk masuk melalui pintu belakang untuk menjadi penghuni kelas 2. Seluruh proses dapat ditulis dalam sebuah buku. Jun Changqiao telah mengabaikan versi khusus Starry Sky Map. Secara alami, dia tidak akan mengabaikan identitasnya. Karena itu, ketika dia datang, dia meminjam token penduduk Tyrant. Dia tidak meminjam, dia secara terbuka merampok. Dia bahkan memaksa lelaki tua berambut putih itu untuk secara paksa menghapus jejak jiwa. Dia sangat buruk sehingga dia memiliki borok di kepalanya dan nanah di kakinya. Setelah mengkonfirmasi keaslian token, utusan patroli melemparkannya dan berkata dengan ringan, "Karena Anda adalah penduduk benteng, Anda harus ingat aturannya. Jika saya memergoki Anda ngebut lain kali, Anda akan dihukum berat. Karena aku harus kembali ke benteng, aku lupa aturannya. Aku tidak akan melakukannya lagi." Jun Changqiao tersenyum dan berkata. Setelah dia pergi, senyum di wajahnya menghilang. Matanya memancarkan amarah yang kuat. Sial, kapan saya pernah diperlakukan seperti ini? Jika bukan karena gambaran besarnya, saya akan bertarung dengannya sampai akhir. Sistem berkata, apa perbedaan antara tuan rumah dan penjahat kecil itu jika kamu berbicara keras setelah acara? Sebagai seseorang yang menderita penyakit mematikan, dapat dikatakan bahwa kekuatannya meningkat dari hari ke hari. Itu tidak memberi kesempatan kepada pembaca yang suka mengeluh. Tanda pisah. PS, Kiki Reading ada acara. Saya cukup beruntung diundang. Saya akan berangkat ke Beijing besok dan akan kembali dalam 3 hingga 5 hari. Penggemar wanita di Beijing, saya datang. Jarang Jun Changqiao peduli dengan gambaran besar dan tidak arogan bentrok dengan petugas patroli. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, karena saat bepergian dengan kecepatan rendah, dia melihat banyak kapal datang dari arah yang berbeda. Sepertinya mereka juga akan pergi ke benteng antar bintang. Untung aku berhasil menahan diri. Jun Changqiao berpikir, jika saya bertarung dengan orang itu pasti akan memperingatkan banyak orang, maka benteng akan diperingatkan dan saya tidak akan bisa menyelinap masuk. Masih belum cukup kuat. Aku masih belum cukup kuat. Gou Sheng sangat kesal. Sistem berkata, bahkan belum 10 tahun sejak tuan rumah bertransmigrasi, dan Anda telah menembus kaisar bela diri dari tingkat terendah, apalagi yang tidak puas. Jun Changqiao menjadi tenang dan memikirkannya, lalu berkata, itu benar. Jika ini didengar oleh monster tua yang baru saja menyentuh ambang Wu Sheng setelah ribuan tahun, mereka pasti akan bergegas dan menamparnya. Di jalan, ada semakin banyak kapal yang datang dari berbagai arah. Mereka seperti pergi ke pasar. Jun Changqiao mempertahankan pandangan spiritualnya. Dia dengan cepat memperhatikan bahwa para pejuang di setiap kapal mengenakan pakaian yang berbeda, bahkan ada beberapa yang terlihat seperti manusia dan binatang buas. 9 lapisan neraka benteng antar bintang sangat menakutkan. Tetapi pasar gelap bawah tanah juga merupakan tanah suci yang dirindukan oleh semua pejuang di dunia ini. Jadi itu menarik banyak orang setiap saat, berharap menemukan harta karun. Meskipun ada beberapa kapal, semua orang tahu aturannya dan tidak mencoba menyalipnya. Lagi pula, ini berada di bawah yurisdiksi benteng, kecuali mereka memakan hati beruang atau nyali macan tutul, tidak ada yang berani melanggar aturan. Aneh,
Jun Changqiao melihat sekeliling, lalu berkata, mengapa begitu banyak orang perlu menyamar? Ada beberapa prajurit di kapal di depan, sekitar setengah dari mereka menyamar, tetapi karena metode mereka lebih rendah, mereka segera terlihat. Kepala keluarga, Sang Yuhen menjelaskan, pasar gelap bawah tanah benteng menjual sejumlah besar senjata dan peralatan, beberapa dunia akan mengirim prajurit ke sini untuk membelinya, jadi mereka perlu menyamar untuk menghindari ditemukan oleh musuh mereka. Jadi itu berarti, Jun Changqiao berkata, ini juga gudang senjata bawah tanah. Cek-cek, menggosok dagunya, dia berkata, untuk memperluas bisnis mereka ke seluruh alam semesta fana, benteng antar bintang memiliki pikiran bisnis yang cukup. Dia iri, jika dia bisa mengembangkan bisnisnya ke alam semesta fana dan mendapatkan uang dari berbagai pesawat besar, itu pasti akan sangat luar biasa. Saat ini, bisnisnya dengan Tuan Muda Kedua Tang telah menyebar ke seluruh benua bintang jatuh. Namun, dia hanya menghasilkan uang untuk dirinya sendiri. Kapan dia bisa mendapatkan devisa? Jun Changqiao tidak tahu banyak tentang bisnis, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia berpikir bahwa karena dia memiliki konflik dengan benteng langit berbintang, mengapa tidak mengubah identitasnya terlebih dahulu. Lakukan saja apa yang ingin Anda lakukan. Gou Sheng kembali ke kabinnya dan mengenakan topeng pengubah wajah yang indah. Kemudian, dia mengenakan jubah biru baru, mengencangkan ikat pinggang, dan mengikat jilbabnya. Dia dengan lembut membuka kipas kertasnya dan langsung berubah menjadi sarjana yang anggun. Berdiri di haluan kapal, Gou Sheng melihat area meteorit di kejauhan dan melafalkan dengan keras, terbang turun 3.000 kaki, saya menduga itu adalah Bima Sakti yang jatuh dari surga ke-9. Sistem tidak bisa berkata-kata, betapa elegannya. Di mana benteng langit berbintang? Jun Changqiao tidak melihat peta, karena selama dia mengikuti kapal perang di depan, dia akan dapat menemukannya. Cukup benar, setelah menempuh perjalanan sekitar setengah hari. Itu seperti akhir dari kegelapan yang tak berujung, secara bertahap menunjukkan bentuk sebuah bangunan. Saat mereka semakin dekat, itu seperti kastil besar yang berdiri di kehampaan. Kepala keluarga, Sang Yuhen mentransmisikan suaranya, ini adalah benteng langit berbintang. Sepertinya tidak sebesar kota kerajaan mandat surgawi. Adegan berubah, dan Jun Changqiao menarik kembali apa yang baru saja dia katakan. Karena ketika mereka hanya berjarak 100 kaki dari benteng, dia dan kapal perang seperti semut di depannya. Ya dewa, Sang Yuhen terkejut, ini terlalu besar. Benteng langit berbintang sangat besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pesawat kecil. Secara khusus, permukaan kastil dilapisi dengan lapisan biji logam hitam, yang terlihat sangat kokoh dan tahan lama. Akan sangat menarik jika meledak di dalam, pikir Jun Changqiao pada dirinya sendiri. Sistem tidak bisa berkata-kata, pemikiran tuan rumah semakin berbahaya dan ekstrim. Ada pintu masuk yang mirip dengan gerbang kota di sebelah barat benteng langit berbintang, tapi sekarang sudah ditutup. Banyak kapal perang berlabuh di dekatnya, membawa para pejuang yang tampaknya dengan cemas menunggu untuk dibuka. Itu hanya pintu masuk biasa. Prajurit yang datang ke pasar gelap bawah tanah untuk membeli barang harus masuk melalui pintu masuk ini. Ada juga gerbang kota di selatan, utara, dan timur, masing-masing, untuk prajurit kelas 3, kelas 2, dan kelas 1 untuk masuk. Jun Changqiao bisa saja masuk dari gerbang utara, tapi bagaimanapun juga, tujuan utama perjalanan ini adalah ke pasar gelap bawah tanah, jadi dia mengarahkan kapal perang dan menunggu di gerbang barat. Kakak sulung, di kapal di sebelahnya, seorang pria berkata dengan sungguh-sungguh, kali ini, kita datang ke benteng langit berbintang atas perintah patriark. Kita harus membeli barang-barang yang dibutuhkan klan. Ya, kakak sulung mengangguk dengan serius. Di kapal perang yang berlabuh di dekatnya, para pejuang dari berbagai pesawat juga bertarung untuk berdiskusi. Jun Changqiao berbaring di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia juga berharap untuk membeli ramuan herbal untuk memurnikan eliksir Wu Sheng setengah langkah di pasar gelap bawah tanah, dan kemudian memproduksinya secara massal untuk para murid. Tentu saja, dia masih harus memasuki 9 tingkat neraka dan menemukan 9 tragedi super. Dari luar, benteng langit berbintang tidak berbeda dengan benteng besi. Sistem penjara yang digunakan untuk memenjarakan tahanan pasti lebih kuat. Bagaimana aku bisa menyelinap masuk? Jun Changqiao berpikir dalam hati. Pada awalnya, dia ingin membiarkan Cui Hua menggigitnya, tetapi itu akan dengan mudah mengingatkan benteng langit berbintang, membuatnya sangat sulit untuk menyelinap masuk. Masuk sebenarnya sangat sederhana. Sistem berkata, selama tuan rumah melakukan kejahatan di benteng langit berbintang, bukankah itu baik-baik saja? Bukan tidak mungkin menyelinap masuk sebagai tahanan.
Jun Changqiao berpikir dalam hati, tapi pertama-tama, saya harus membeli ramuan untuk memurnikan ramuan dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang benteng langit berbintang. Berderak, sementara dia berpikir, gerbang barat yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Lusinan tentara lapis baja berjalan keluar, dan jenderal terkemuka berkata dengan suara yang jelas, untuk memasuki benteng langit berbintang, Anda harus membayar 10.000 batu roh yang diperlukan. Brengsek, Jun Changqiao mengutuk dalam pikirannya, kamu harus membayar untuk memasuki benteng, betapa tidak bermoral. Sistem, orang ini sepertinya telah melupakan adegan seniman bela diri dari benua langit berbintang memasuki benteng langit berbintang dan tanpa malu meminta uang. Terlebih lagi, mereka bahkan menjual seragam sekolah mereka dengan harga yang sangat mahal. Itu benar dan pantas baginya untuk mengambil uang, tetapi tidak bermoral bagi orang lain untuk mengambil uang. Sebagai tuan rumah, saya seharusnya tidak dipanggil Gou Seng, tetapi Gou Biao. Lusinan tentara yang berdiri di pintu masuk, hanya dari aura mereka saja, tidak kalah dengan Wu Seng di tingkat yang sempurna, terutama jenderal terkemuka, yang juga berada di tingkat yang lebih rendah dari Void Pierre Qingrilem. Jika bahkan penjaga gerbang begitu kuat, benteng langit berbintang terlalu kuat. Mendesah, Jun Changqiao memasukkan kapal perang ke cincin spasialnya, lalu mendarat di gerbang kota dan membayar 10.000 batu roh sesuai dengan urutan orang banyak. Namun, sebelum dia masuk, dia melihat ke belakang dan melihat setidaknya ada 10.000 orang dalam antrian. Dia segera berkata dengan iri, jika benua langit berbintang saya juga memiliki pasar gelap bawah tanah dengan skala seperti itu, hanya biaya masuk saja yang akan menjadi ritme menghasilkan uang. Bodoh, melihat dia tiba-tiba berhenti, 5 pria kekar yang mengikuti di belakangnya berkata dengan galak, cepat dan pergilah. Siapa yang kau sebut idiot? Idiot itu memanggilmu idiot. Baik-baik saja maka, pria kekar itu tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia akan mengangkat tinju dan pukulannya ketika dia melihat para prajurit di kedua sisi menatapnya, jadi dia menahan amarahnya dan memelototi Jun Changqiao yang berjalan di depan. Orang yang tercela, aku akan mengingatmu di hatiku. Jun Changqiao, yang sedang berjalan di depan, berpikir dalam hati, jadi ada orang-orang dengan temperamen buruk di tempat seperti ini. Setelah saya membeli bahan-bahannya, tidakkah saya bisa masuk dengan sedikit trik? Semua tokoh utama akan pucat saat menyebutkan penjara 9 tingkat, tetapi Gou Seng ingin menimbulkan masalah dan masuk. Dia benar-benar orang yang tercela. Terowongan di depan benteng langit berbintang sangat panjang, yang berarti pertahanan luarnya sangat kuat, dan akan sangat sulit untuk diserang. Setelah berjalan sekitar 100 langkah, Jun Changqiao berdiri di dalam benteng yang terang benderang. Setelah bepergian di alam semesta yang gelap begitu lama, dia tidak melihat cahaya untuk waktu yang lama, meskipun warnanya tampak seperti buatan manusia. Wow, seru Sang Yuhen. Pada saat ini, mereka berdua berdiri di jalan di pintu masuk kota. Baris demi baris bangunan megah dan besar muncul dalam pandangan mereka. Yang paling mencolok adalah ada penghalang cahaya yang bisa dilihat dengan mata telanjang, yang berubah menjadi langit biru dan awan putih. Berdengung, lonceng kuno berbunyi dari jauh, yang menambahkan sedikit kehikmatan ke kota seperti kastil ini. Di jalan-jalan yang lebar dan besar, ada aliran manusia dan binatang buas yang tak ada habisnya yang mengenakan semua jenis pakaian. Mereka semua hidup dalam harmoni, dan itu hanyalah waktu yang damai. Jun Changqiao telah mengalami banyak badai sebelumnya. Dia mungkin terkejut dengan kemegahan benteng langit berbintang, tetapi wajahnya tetap acuh tak acuh dan mempertahankan kemantapan yang dia miliki setelah perubahan besar. Mungkin itu karena dia bertindak seperti seorang pengecut di depan utusan patroli, yang membuatnya mulai memperlakukan semuanya dengan identitas seorang patriark. Hanya saja tidak diketahui berapa lama dia bisa mempertahankannya. Benteng langit berbintang memiliki tata letak yang sama dengan gerbang kota, yang memiliki 4 divisi. Kota utara adalah yang terburuk dan kota timur adalah yang terbaik. Kepala keluarga. Dalam perjalanan untuk menemukan penginapan, Sang Yuhen tidak mengerti dan bertanya, kamu memiliki identitas kelas 2, mengapa kamu tidak pergi ke distrik kelas 2? Profil rendah. Jun Changqiao berkata, ini gayaku yang biasa. Saya mengerti. Sang Yuhen sangat terkesan sehingga dia ingin bersujud. Dia jelas memiliki identitas superior, tetapi dia ingin tinggal di distrik tingkat rendah. Transendensi semacam ini membuat Sang Yuhen sangat terkesan sehingga dia ingin bersujud. Patriark, kamu tidak memiliki identitas di kota utara. Kudengar hanya biaya tinggal di penginapan yang sangat mahal. Tidak masalah. Jun Changqiao tidak peduli sama sekali. Dia kemudian menemukan penginapan yang layak dan datang ke konter dan berkata,
penjaga toko, beri saya 2 kamar terbaik. Penjaga toko yang gemuk memandang mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh, salah satu kamar terbaik akan berharga 50.000 batu roh tingkat rendah. Setelah menjalankan sebuah penginapan selama bertahun-tahun, dia dapat segera mengetahui orang seperti apa dan merek apa yang mereka kenakan. Oleh karena itu, sikapnya akan berubah sesuai dengan itu. 50.000, Jun Changqiao berseru, sangat mahal, kamu merampokku. Bahkan suite presiden super mewah hanya akan berharga sekitar 1.000 tael perak di benua bintang jatuh. Di sini, sebenarnya harganya 50.000 batu roh. Meskipun itu adalah level terendah, bahkan jika kamar tamu dan kamar mandi terbuat dari emas murni, itu tidak akan terlalu mahal. Suara Jun Changqiao relatif keras, yang membuat khawatir para seniman bela diri yang datang satu demi satu. Mereka semua memandangnya dengan jijik. Siapa yang tidak memiliki cukup uang di saku mereka ketika mereka datang ke benteng langit berbintang? Sebenarnya ada yang mengeluh kamar mahal. Detik berikutnya, semua seniman bela diri menarik kembali tatapan menghina mereka. Karena Sang Yuhen dengan santai meletakkan banyak batu roh bermutu tinggi di konter dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah itu cukup? Menguasai, penjaga toko buru-buru tersenyum dan berkata, tolong naik ke atas, silakan naik. Tepat ketika dia akan mengambil uang itu, Jun Changqiao menghentikannya dan berkata, aku masih menyukai penampilan aroganmu sekarang. Dia mengambil kembali setengah dari batu roh bermutu tinggi dan berkata, aku hanya ingin 1 kamar sekarang. Ini jelas penipuan, alih-alih memberinya 50.000 batu roh, dia mungkin juga masuk bersama para murid. Berderak, pintu kamar superior didorong terbuka. Setelah Sang Yuhen masuk, dia berseru, ya dewa, ini terlalu mewah. Petik 2, Mulut Jun Changqiao berkedut. Dia salah. Kamar superior tidak terbuat dari emas murni. Itu terbuat dari biji yang lebih langka. Bahkan lantai di bawah kakinya sangat berharga. Tidak manusiawi. Tidak heran itu sangat mahal. Tetapi, Sang Yuhen berjalan ke kamar tidur dan mengerutkan kening, hanya saja tempat tidurnya agak kecil. Ada tanda. Jun Changqiao berkata dengan serius, saya tahu Anda kaya, tetapi ketika Anda berada di luar, Anda harus hemat. Anda tidak boleh menghabiskan uang secara boros. Ya, kata Sang Yuhen. Jun Changqiao menepuk bahunya dan memerintahkan, kamu tidur di kursi, aku akan tidur di tempat tidur. Sang Yuhen tertekan. Adapun batu roh yang dia keluarkan, mereka sudah mendarat di saku Jun Changqiao. Dia jelas tidak menipu muridnya tentang uangnya. Dia hanya menyimpannya dengan aman untuknya. Dia akan mengembalikannya ketika dia menyingkirkan kebiasaan buruknya dalam membelanjakan uang. Fakta bahwa pemimpin sekte telah sejauh ini benar-benar menyentuh. Jun Changqiao dan Sang Yuhen sementara tinggal di penginapan. Namun, ketika mereka turun untuk makan, mereka bertemu dengan lelaki tua pemarah itu lagi. Jun Changqiao menemukan tempat duduk dan hendak duduk. Pihak lain seperti gunung di depannya. Wajahnya ganas. Permisi, apakah kamu buta? Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara berkeliling? Petik 2. Jun Changqiao terdiam. Dia berkeliling dari samping. Bocah ini sangat jahat. Ketika dia datang untuk memesan kamar, dia pikir itu mahal. Saya tahu dia adalah pemula yang miskin dan lemah. Kenapa dia bisa datang ke sini? Para pengunjung di ruang makan di lantai pertama semuanya berdiskusi dengan suara rendah. Mereka memandang Jun Changqiao dengan jijik. Tidak dapat disangkal bahwa benteng langit berbintang melarang pertempuran di kota. Namun, sebagai seorang pria, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara kembali ketika seseorang dengan sengaja memprovokasi dia. Ini terlalu buruk. Sang Yuhen, yang baru saja duduk, tidak tahan lagi. Dia berdiri dan hendak berdebat dengan lelaki tua pemarah itu. Namun, dia dihentikan oleh Jun Changqiao yang sedang menuangkan teh. Ingat, moto pertama sekte sepanjang masa adalah untuk tidak menonjolkan diri saat berada di luar. Apa? Pria tua yang pemarah itu memelototinya. Kamu tidak setuju? Petik 2, Sang Yuhen mengepalkan tinjunya tetapi masih duduk. Jun Changqiao menyesap teh. Dia melepaskan indera spiritualnya dan dengan cepat menemukan jalan ke pasar gelap bawah tanah. Setelah makan, dia berkata, ayo, kita jalan-jalan. Anak nakal, orang tua pemarah, yang duduk jauh, dengan sengaja maju selangkah dan berkata dengan dingin, perhatikan kemana kamu pergi. Jangan menabrakku. Maksud dia jelas, dia ingin Gou Sheng berkeliling. Banyak orang melihat dengan penuh minat. Ini adalah kedua kalinya seseorang memprovokasi dia. Siapapun dengan sedikit keberanian tidak akan bisa menahannya. Namun,
Mereka sangat kecewa karena Jun Changqiao memimpin Sang Yuhen di tikungan dan berjalan keluar dari penginapan. Terlalu pengecut, tidak ada orang lain yang bisa mengolah seni bela diri sejauh ini. Pria tua pemarah itu menarik kakinya dengan bangga dan berteriak ke pintu. Brat, ingat, lain kali kamu melihatku, kamu harus mengambil jalan memutar. Sial, Sang Yuhen hampir meledak. Jun Changqiao menghiburnya, jangan merendahkan dirimu ke level yang sama dengan sampah. Sistem menjadi bingung. Apakah ini masih tuan rumah? Kepribadiannya telah sangat berubah. Petik 2, tanda pisah. 2 dalam 1.